Bu, apa yang bikin ibu yakin kok mau ngusap celana dalam ke muka ibu? Ya saya Plus, nggih. ibu sambil ngomong apa sambil ngusap celana dalam ke muka ibu kalau Ya, saya boleh pokoknya tahu ilmu intinya kearifan saya- lokal. nggih, Itu terima kan kasih. ilmu nenek saya dari Kuto Arjo, Iya. Purworejo, Jawa Tengah. Saat itu gini Bapak, saya malam-malam kan bapaknya sholat, saya hanya dengerin YouTube-nya Bapak. Ya, itu aja saya rilekan aja, saya tuh, loh kok ada ini ya itu, baru saya denger itu aja. Nah setelah itu saya melakukannya ya sebelum tidur dan itu setelah tidur itu baru sekali itu masalahnya. Terus paginya saya dapat undangan itu saya berangkat ke sana jam 9 juga, saat selesai pelaksanaan jam 12, terus saya menyampaikan ke masnya, Mas gimana Mas kalau saya ngajukan gitu. Oke Bu, enggak apa-apa, syaratnya gimana? Sudah ada, sudah siap saya gitu, karena memang ada persyaratan yang harus dibawa kata Sultan. Ya udah, ya Bu ini sudah bisa diterima, besok nunggu ya Bu, besok cair. Lalu saya ditanya, berapa Ibu yang dibutuhkan? Saya bilang, dari pihak banyak berapa? Saya mau saja berapapun. Berapapun oke. Akhirnya setelah itu diterima 90 ya Bu gitu. Ya enggak apa-apa saya bilang gitu aja. Alhamdulillah. Itu berkat dari Oh malah ditawarin 90 ya Bu? Iya. Oh, Padahal gelo. sebelumnya Padahal ibu tadi nggak engkel-engkelan ya? enggak. Enggak. Dari awal pun yang sebulan sebelumnya saya enggak engkel-engkelan. Saya cuma butuh karena sebisa saya karena untuk perputaran Bapak. Karena saya harus berputar, akhirnya mau tidak mau harus stop up gitu. Tapi enggak Di diterima. mana-mana kan orang minjem duit pasti engkel-engkelan. Iya. Itu enggak sama sekali, alhamdulillah ya berkat doa dari anak Pak yatim Haji, FDN sama AY dan Pak Haji Pak juga. Haji dan juga itu saya lakukan dan saya doanya ya semoga semuanya hutang saya lunas, Pasti lunas, pasti. ya maaf pasti lunas Pasti setelah itu lunas, ya. dan semuanya bisa menjadi orang kaya tajir melintir dengan Iya. itu Bapak. Penghasilan Nah sebulan Bapak tahu 10 miliar. YouTube RDI dari mana awalnya Pak kalau boleh tahu? Oh, saya tiba-tiba buka aja. Pertama ada cewek ya gitu katanya ini di gini terus giginya ini kan gitu ya. Nah, terus saya coba. Begitu saya coba ini bener apa ora to iki. Itu bener pora. Iya, ini bener apa ora. Masalah saya juga ini penasaran juga. Pas gigi saya sakit terus akhirnya saya colek. Tempelin di Ya, gusi. yang luar Pak, yang dalam ini ya. Saya buka lagi YouTube-nya, ternyata Pak Haji bilang yang dalam ya, yang gusi itu ya. Begitu saya colek, saya sentuh begini, kita harus tunggu 3 menit. Loh, pelan-pelan hilang. Alhamdulillah. Wah, Sembuh? Ini, sembuh. Nggak sakit lagi? Enggak sakit lagi. Wow, Alhamdulillah. Wah, ini perlu dilanjut ini saya bilang gitu. Ya itu kan ilmunya nenek saya dulu di Kuto Arjo, Purworejo. Jadi dulu kalau orang sakit gigi itu kan zaman dulu dokter gigi belum banyak zaman dulu tahun 1940-an. Nah itu nenek saya pakai itu. Terus kalau dia anyang-anyangan, Iya. jempolnya diikat pakai merang, pakai Merang. iya merang. Jempol Kalau kanan iya kiri? jempolnya. Kalau Oh. zaman sekarang diikat pakai karet. Ya. Hanya saya pakai karet Pak Haji. Zaman dulu kan belum ada karet, Oh, iya. adanya merang. Jadi pakai tangkai padi, diikat tuh jempolnya kalau kita anyang-anyangan. Jadi Itu istri ngikut aja Pak Haji. Istri Oh, ngikut ikut. saya, jadi istri ngikut. Terus saya, sorry Pak Haji tak potong. Saya lupa aku. Banget senengnya kok Mas saya. Zaman dulu kalau kita cegukan Iya. pakai itu tiker dicoel dikit, taruh di lidah, taruh di jidat atau koran taruh di lidah, taruh di koran. Ntar nggak cekukan tuh ilmu zaman dulu banget. Zamannya tahun Ternyata 19. ilmu ini adalah sangat luar biasa. Luar Iya. biasa, betul luar biasa. Kalau orang kan selalu ngomongnya ini aliran sesat ya. Iya. Biarin aja Karena Pak dia Haji. belum mengalami. Iya, iya betul. Tapi Pak Haji. setelah kita alami itu malah jauh paling dalam itu sangat luar Sangat biasa. membantu sekali dan sangat- luar ya, biasa sekali. Ada satu lagi Pak Haji Mas, saya mau testimoni ya. Pas hari Jumat kapan tempo hari pas pengajuan di bank yang lainnya juga gitu, ditolak juga, udah sertifikat maju semua maju, wah nggak bisa. Begitu dia dari pegawai Ngajukan, bank ngecek lagi ke area, ya, ada fitnah dari sana kanan kiri, ini bukan tanahnya. Loh ada sertifikatnya kok bukan tanahnya, terus gimana? Saya bilang gitu. Nggak mungkin pemerintah mengeluarkan sertifikat tanpa itu memang Punya hak, tanah. haknya dia gitu. Oh, akhirnya saya gregetan ikut paran Pak Haji, saya ke pom bensin cari OB itu. Pembersih WC Iya, sedekah cari OB. 100.000. Iya, saya cari OB. Nah, pagi-pagi itu jam 8 Pak Haji, terus saya cari ketemu, Pak, sampean kerjanya apa di sini? Oh, saya OB Pak.
sini Pak. Orangnya gemetaran malah, saya kan saya waktu itu pakai ya segitulah orangnya saya takut Pak, ada apa ini, tak gelandang ke tempat yang agak sepi gitu kan. Masalahnya kan ada Pak, tolong saya diaminkan saja doa saya Ya, Pak. aminin aja. Aminin saja Pak, ada apa-apa udah tak kasih ini Pak uang tip sedekah Jumat berkah sama begitu. Iya. Terus saya bilang dengan doa yang Pak Haji ajarkan, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala dan doa karomahnya Anak yatim RDI Kandang B pimpinan, dan aminnya anak-anak yatim Kandang B, dan dengan kekuatan doa ilmu RDI asuhan Bapak Haji itu pasti cair 10 miliar gitu. Pasti cair 10. Wah, nangis malah saya. Ambilnya mah nangis. Setelah nangis terus 3 hari kemudian semua yang berproses berbelit-belit di bank itu akhirnya direalisasi 40 juta. Alhamdulillah. Tapi uangnya juga untuk nutup sana lagi. Oh. Jadi utang saya kira-kira ya kurang lebih 1 M lah ya, kurang lebih 1 M gitu. Kalau dijumlah dari semua bank yang ada. Itu kira-kira. Bos, kalau boleh tahu sih. Ya. Ibu maksain pinjem lagi ke BPD 90 juta. Bos maksain lagi pinjem lagi 40 juta. Si buat apa kalau boleh tahu saya? Itu Nutup yang sebelumnya. Maksudnya gimana? Ya, hutang lainnya, Hah? hutang lainnya untuk Mana mic-nya? maaf hutang yang lain untuk menutup itu yang pertama. Yang 90 ini memang untuk ada beberapa yang harus saya tutup, alhamdulillah bisa tertutup dan saya maksain pokoknya pingin kesini Pokoknya. gitu, pokoknya saya paksain. Maksudnya harus bisa tadi kesini. ulangi lagi. Ya. Bapak minjem 40 juta buat nutup apa? Yang minjem saya. Atau sama saya semua. Ini semua atas nama istri. Ah? Semua atas nama istri, bukan atas nama Oh, saya. jadi buat apa yang 40 juta kalau boleh Ya, tahu? itu Kalau untuk diperinciin. menutup sebelumnya ada pinjaman. Seperti itu Pak Haji. Dan juga untuk tambahan modal usaha saya. Yang dulu pinjamannya jaminan apa? Yang 40 jaminan apa? Yang 90 Yang dulu jaminannya apa? pinjamannya adalah Sertifikat. apa itu loh? PPKB. SK saya, SK gaji. Sampai Kalau- berapa kalau boleh tahu? Apanya? Pinjamannya sampai berapa dulu? Pinjamannya dulu 250. Oh, awal-awal ya. 250. Iya. Ingat-ingat dulu buat apa tuh 250 kalau boleh Ya tahu ada saya? tuh beli tanah dan buat rumah. Hah? Beli tanah dan rumah. Oh, buat beli rumah. aset. Ya, beli aset Dan juga bikin saya rumah. juga beli aset untuk yang perumahan. Juga saya harus mencicil kayak begitu. Sampai sekarang. Masih Oh, beli perumahan. Iya. Udah jadi. Udah Sudah. jadi. Nggak usah direnovasi lagi. Udah. Oh. Renovasi. Iya, Pak. iya. Pernah Renovasi. renovasi. Biaya lagi dong renovasi. Ya, Iya. ya kayak gitu Pak Haji, akhirnya saya harus pinjam Pinjem lagi. sana, ya, pinjem gitu. sana, pinjem sana. Tapi ini sudah dikontrak orang Lebanon. Bukan. Lebanon yang tahun kemarin. Sekarang orang India, orang India. Iya. Orang India sekarang. Dipakai orang India. Itu yang rumah yang di kota, yang di tempat saya jadi, daerah ya. kan sudah saya tempati dengan kami gitu. Ya itu tadi karena saya harus pinjam tapi untuk usaha juga. Dan juga di rumah jualan. Yang dijual? Pagi saya bekerja di dinas, pulang jam 4 sore sampai jam 9 saya jualan. Yang dijual apa? Air sama isi ulang. air. Dari Air? Galon, isi ulang galon air, galon isi ulang. Isi Oh. ulang air Iya. sama buka jual rokok. Jual rokok lah, rokok apa aja gitu. Ya, Ya intinya ada kelontong, gitu. Pak. Nah, yang jualan ibu pribadi atau bapak ikut bantuin? Kita berdua. Oh, Kita berdua. berdua. Saya hanya sebagai apa ya? Bukan membantu jualan. Kan Sama ibu istri. masih dinas. Masih Iya, dinas. Pak. Kalau bapak, Saya udah offline aja. jadi apa kegiatannya? Kegiatannya kalau pagi nganter karena jauh. Nganter istri? Iya, nganter ke kantor. Naik motor, naik Nah, mobil? sepeda motor. Naik motor. Iya. Ya. Terus Habis ngantor, nganter pulang lagi atau tunggu di kantor? Saya ada Karena acara mungkin ke teman atau di masjid Atau dan di sesuai masjid dengan apa, arahan itikaf Pak apa. Haji untuk apa ya, untuk doa, sholat dan sebagainya. sholat gitu. Saya ada di masjid di Di kota, sana. masjid kota gitu. Nah, itu udah berapa tahun tuh nganter istri? Wah, ya udah lumayan Mas sih. Udah lumayan. Ya ada. Sebelum kegiatan nganter istri apa bapak? Ya kegiatannya waktu itu ya jualan, tapi karena Yang dijual? waktu itu saya jualan air juga kan, karena di rumah ada temen, anak-anak udah pada ini semua,
udah ikut suaminya, jadi saya boring di rumah. Wis aku tak ngeter kemah, wis aku tak ning masjid ngong. Bos umur berapa sekarang? 61. Hah? 61. 61. Oke, Iya. 61. Waktu usia 30-an, ingat-ingat bos, Iya. atau 20-an, Iya. atau 30-an. Apa kegiatannya bos? Oh, saya termasuk orang yang suka climbing itu, mapala itu loh. Naik-naik gunung, naik-naik gunung. Naik gunung? Ya, Sendiri atau ngajak istri? kalau itu nggak ada saya aja, istri di rumah saya sendiri sama teman-teman. Itu sering saya lakukan. Dari muda tuh? Iya dari muda, hobi. Pengantin baru? Ya, hobi. Pengantin baru? Ya. Kan istri punya gunung, kenapa nggak dipanjat? Belum tahu. Belum tahu. Aduh! Haji Marco ini nggak pernah naik gunung. kan Gunung sudah punya- istrinya dipanjat. Sampai dia lecet-lecet. Itu. Ini Gunungnya belum ditemukan. Iya, masalahnya iya, ini karena- cerita apa ini? Itu pokoknya Kan istri punya goa, kenapa nggak di Lah masuk goanya? gua di sana-sana. Heran aku ya. Itulah jadi berkah ilmu RD aja. Bapak Luar sama ibu biasa. kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum nggak? Iya, saya orang gila sendiri. Orang gila. Iya, kadang kan sampai tiduran saya harus buka YouTube kayak gitu. Tiba-tiba kadang ada apa slide-nya di situ. Oh, ini ada yang baru ya. Terus saya buka. Selalu- Kemudian yang itu selalu Pak Haji gitu. yang ngusap CD player itu. Iya. Itu tuh pertama kali dia yang ngusap itu. Pertama kali? Pertama Iya. kali dia selama bertahun-tahun nggak Nggak. pernah, ya hanya mendengarkan dari saya. Tapi Saya yang menjalani. Saya menjalani sholat taubat itu yang berapa ini ya? Yang 18 ini alhamdulillah sudah berjalan 4 bulan. Untuk ini tanpa apa ya, tanpa vakum satu kali pun. Terus yang 5 ya, kadang-kadang saya bisa 10 item. Jadi 100 salaman. Itu kadang paling sedikit kayaknya 5. Jadi sehari semalam bisa 68 ya. Karena Pak Haji sambil menunggu saya kerja. Menunggu kerja saya ada Terus ke bapaknya masjid. di masjid. Gitu. seperti itu. Jadi momennya pas. Misalkan dapat 100 salaman, jam Nanti- 2 udah fast friend, oke jemput saya di masjid. Nah, gitu. Terus sorenya, makanya sampai saya malu Pak Haji. Ini ya, mestinya itu buminya yang harus mengalah, jangan saya yang begini gitu loh. Kalau buminya yang mengalah kan buminya sing dekok. Coba duwe iki sing dekok gitu loh. Jadi saya aduh sama teman-teman wah iki dikira apa cah bathuk kok ngene iki kula ngoten lho. Ya agak Saya malu pakai- juga. Pakai itu apa ya kayak apa yang dipakai itu biar tidak kelihatan. Iya. Kadang gitu. Lah saya enggak pernah pakai itu Pak Haji. Jarang pakai apa kopiah ya biasa apa ya itu jarang. Makanya mestinya buminya yang ngalah Pak Haji Marco. Jangan saya kan gitu. Iya. Jadi ada bekasnya kan satu tempat Pak Haji. Iya. 4 bulan tuh satu memang saya duduk di situ. Di masjid, itu. satu. Setiap pagi langsung jam 7 start sampai jam 12. Iya. Kalau lagi fit ya bisa 110, 120 120 apa? salaman. Hah? Sholat tobatnya. Oh, sholat Iya, tobat. gundah gelisah kan 10. Terus saya hitung sampai 12 berarti 120. Tapi minimal kayaknya 68. Itu hari-hari. Tadi pagi udah selesai Neno. Alhamdulillah. Hari-hari. Itu Bos 61 usianya, ibu usianya 55. 55. 55. Oh iya iya. Jadi bos waktu muda dari pengantin baru hobinya jadi traveling Ya. gitu. Oh. Trekking, traveling ya. Trekking naik gunung. Tapi setelah tua sudah enggak Pak Sudah enggak Haji. lagi. Pas usia berapa tuh nggak trekking lagi kalau boleh tahu? Sekitar 5 tahunan, sekarang sudah 5 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun udah off dari gunung mana aja dah. Iya iya. Kalau Kudus yang tertinggi itu Puncak Songoligo. Puncak Songoligo itu. Paling tertinggi? Iya. Ya di Kudus Di itu Kudus. Puncak Songoligo. Oh ada. 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 Puncak 29. Itu paling tinggi itu. Oh. Wih, banyak kenangan di sana artinya fisik masih oke. Nah sekarang Pak Haji 61 Pak Haji, ya mau naik lagi udah ini Sampai sini. apalagi naik ini. Sampai sini tadi juga masuk angin Pak Haji. Harus naik ibu lah. Ya, tadi tak usapin. Merosot. Tak usapin tadi ya.
Naik istri merosot. Ya sebenarnya tergantung ini kondisi. Kalau Fisik fit ya juga. mungkin bisa seminggu bisa 3-4 kali, tidak biasa aja. Ya. Gitu. Tapi karena lagi enggak. Jadi gini Pak, Bu, Ya. ini kan kita ilmu kearifan lokal ya. Ya. Kan banyak tamu RDA yang pada nanya, Pak Haji, kenapa sih dipaksain harus romantis sama istri? Kenapa sih dipaksain harus romantis sama istri atau romantis sama pasangannya? Karena dulu waktu kita muda, masih muda, pengantin baru, itu kita romantis rezekinya ada aja tuh. Ada yang bisa dari karirnya naik terus, ada yang kita asetnya nambah, cicilan motor bisa lunas, cicilan mobil bisa lunas, cicilan rumah bisa lunas. Kenapa di usia kita tua, 50 tahun atau 40 tahun lah, 50 tahun. Kenapa aset kita jadi sekarang pindah ke bank? Karena kita nggak ada romantis-romantisnya, karena kita udah merasa anak-anak udah gede, ya udah ketemu biasa, makan biasa. Coba kita sekarang hutang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Amin. Tapi dengan cara romantis. Nah ini udah dibuktiin sama tamu-tamunya RDAI yang luar biasa. Makanya saya mau, walaupun ibu udah top up atau ibu udah ngutang lagi atau bapak udah top up, nggak apa-apa, itu udah terjadi kan. Iya. Nah bisa gak nanti pulang dari sini bapak dan ibu romantis? Siap. Siap. Bisa. Siap. Romantis. Siap. Siap. Ya. Romantis aja. Misalkan ibu pulang dari kantor, Iya. lihat ada makanan apa kesukaan bapak. Sate kerbau. Ah, ibu beli tuh sate kerbau, beli dong syarat aja 2 tusuk atau 5 tusuk. Bawain Pak nih, tak bawain sate kerbau. Bukti perhatian kita sama suami tercinta. Seperti itu. Atau ibu lihat ada apa misalkan minuman wedang uwuh. Ya udah beliin buat bapak nih Pak wedang uwuh. Ibu bikinin ya. Bukti namanya ibadah yang kita dulu biasa-biasa saja gitu. Nah itu juga bikin cepet hajat terkabul Pak. Tapi yang dahsyat banget nggak bisa dipungkirin, yang memuliakan Al-Quran, memuliakan Allah, itu yang paling cepat. Tapi kan kita kadang belum siap. Nggak apa-apa itu sambil berjalan. Caranya apa Pak Haji memuliakan Al-Quran? Bapak wajib baca Al-Quran di tengah malam. Jadi waktunya orang tidur, Bapak interaksi sama Al-Quran di tengah malam karena nggak ada gangguan. Tapi kalau Bapak baca Qurannya habis subuh, habis duha, habis maghrib, habis isya, atau habis duhur, biasa-biasa saja. Nah maunya Allah, kalau habis subuh, tugas kita adalah di dunia. Emang ada Pak Haji? Itu nggak taunya udah dituntun di Al-Muzammil. Coba terangin bos. Kenapa dipaksa harus baca Qur'annya malam? Karena siang itu kita sibuk. Atau apa tuh? Di Al-Muzammil apa tuh? Atau di Fatir? Al-Muzamil. Ah coba terangin. Nih dengerin. Iya. Podo-podo Izin, Bu, ya. wong kono. Podo-podo wong kono. Podo-podo wong kono. Seporo. Ya. Tapi luar biasa 60 tahun masih sehat ya, masih fit ya. Manjat bisa, kepleset iya. Manjat bisa, lecet iya. Iya, nggak berani masuk gua. Iya Bapak. Nambah yang ditekankan Pak Haji tadi, Iya. kenapa kita harus malam hari? Kenapa baca Qur'annya harus malam hari? Iya. Kenapa kita harus mendekat ke Allahnya di malam hari? Iya. Itu Pak Haji menyandarkan surat tadi itu Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 7. 1 sampai dengan 7 itu kalau dibaca itu memotivasi kita untuk begadang di malam hari, mendekat kepada Allah begadangnya. Melekan boso Jeporone. Iya, Melekan. Terus melek wengi. Iya, Melek melek wengi. wengi, ya, betul, ya. Tombo hati. Gitu. Nah, di Al-Muzammil itu kita dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang-orang yang
berselimut. Nah, Selimut tuh ada dua. dua selimutnya. Selimut yang tidak bergerak dan bergerak. Selimut bergerak dan iya. dan bisa ngentut. Iya, jadi dipanggil berselimut. Maka Pak Haji simpulkan bahwa kalau bangun harus mandi karena selimutnya lagi kentut. Nah, gitu Pak ya. Iya. Jadi dipanggil, benarkah kita dipanggil? Ya ayuhal, hai orang-orang yang berselimut. Jadi kita di tengah malam itu tidak boleh berselimut terus, harus disingkirkan, disingsingkan selimutnya. Dipanggil oleh Allah, kum, bangun. Udah bangun Pak? Bangun. Qumil laila illa qalila. Bangun di tengah malam untuk sholat walaupun hanya sedikit. Sedikit. Betul Pak. Ya. Bangunnya kapan? Allah juga menetapkan di ayat yang ketiganya. Tadi 1, 2, ayat yang ketiga nisfahu, separuh. Ada nisfu Sa'ban, pertengahan Sa'ban. Nah itu kan nisfu itu separuh, tengah-tengahnya. Kalau nisfu Sa'ban berarti tanggal 15 Sa'ban, purnamanya Sa'ban. Kalau nisfunya Lail berarti 00. Suruh bangunnya kita di situ. Apakah harus tepat? Enggak. Nisfahu awing kusminhu. Allah ada toleran. Ada sangat toleran. Tidak harus tepat di tengah malam. Nisfahu awing kusminhu. Tengah-tengahnya malam, seperduanya malam, atau kurang dari itu. Kurang dari sedikit dari itu. Jadi jam 12 kurang sedikit. Kalau lebih bagaimana Allah? Dijawab langsung di situ oleh Allah. Auzid alaihi, atau lebih sedikit dari itu. Seperti halnya zuhur, kadang kurang jam 12, kadang lebih dari jam 12. Maka sama bangun kita malam hari, tengah-tengah maksud Allah sama seperti itu. Tadi disuruh sholat, bangunnya di jam 00, terus disuruh apa sama Allah? Nisfahu tadi lanjut auzid alaihi warotilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil dan beruntun. Jadi tidak boleh dipilih-pilih. Kita kan milih Yasin, Waqiah, Tartil. Ar-Rahman, Al-Muluk, Pokoknya urut. An-Naba. Tartil beruntun, boleh. beruntun mulai juz 1, 2, 12 sampai khatam. Itu udah dipandu loh bos di Al-Quran kata-kata itu. Tapi kan kita suka ngambil sendiri keputusan. Yasin. Ya Allah, Yasin. An-Naba, An-Naba, Al-Muluk, Al-Muluk. Tabarok, Waqiah. Kata Allah, manusia. Nah, enaknya nih Pak, kalau kita meraktekin ilmunya Allah, walaupun kita nakal, kita nggak dikeluarin dari grup. Tapi kalau kita ikut multi level marketing, kita nggak ikutin rule-nya MLM, langsung dikeluarin. Tuh. Mendingan kita ikut ilmunya Allah, ngapain ikut multi level marketing? Yang kaya siapa? Pemiliknya multi level marketing dan down upline. Yang paling atas. Yang paling atas. Ya, Dia bisa beli mobil, bisa beli rumah. Kita downline cuma nyengir doang. Betul. Dipaksa suruh jualan. Iming-iming aja Pak. Iming-iming aja. Kita jualannya banyak, yang untung upline. Iya, Betul? Harus tutup poin. Harus tutup poin. Poin, ya. Katanya tidak jualan, jepret. Lo dapat duit dari mana multi level marketing kalau nggak jualan produk? Yang untung siapa? Pemilik. Mendingan kita praktekin ilmunya Allah. Tidak mungkin Allah nakal sama kita. Yang ada kita nakal sama Allah. Ya kan? Iya, betul.
Waktunya tidur kita malah ngeringkal sama selimut tidur. Kurang ajar gak coba? Kata Allah lagi enak Allah. Tadi pagi habis makan sate kambing. Semangat gitu ya. Semangat. Dia makan 20 tusuk. Tiga porsi. Berarti Hah? 3 porsi. 3 porsi 30 tusuk. Alhamdulillah, 3 Orang porsi. lain makan 10 porsi, 10 tusuk 1 Iya. porsi. Dia 30 tusuk. Ya Allah. Iya, iya, Akhirnya Pak Haji. selimutnya nyala. Ya Allah. Iya, Udah Pak gitu Haji. makannya bukan sate yang murah, Pak, namanya sateku. Oh, Jadi makannya enaknya luar biasa. di mana Pak Haji itu? Di Melawai. Yuk ke sana yuk. Oke, sekarang aja enggak apa-apa ke saya. Ya, habis ini. Habis ini. Oke, mantap. Amin, amin. Ah, mantap betul Tadi ini. malam saya makan ber-30, Ya. habis cuman 6 juta. Alhamdulillah. Yang makan banyak dia, yang bayar Pak Haji. Alhamdulillah. Dan anak makan pribadi, bawa istri, bawa cucu. Dasar kameramen kurang ajar. Gue pikir sendiri. Istrinya dibawa, cucunya dibawa, anaknya dibawa. Mantap Aduh, juga. kameramen. Saya udah bilang. Maksud gue bini lo, cucu lo ditinggal di tol. nanti dia hilang kasihan. Hah? Di bawah jembatan. Kasihan. Iya. Tapi Pak Haji lupa, malah ada yang bawa menantu. Ada yang bawa. Bu Mei. Gitu. Di sini jadinya semakin tambah senang Pak Haji. Ya, tambah semangat. Ya, cair gitu aja. Cair. Besok Pak hari Senin kalau Bapak belum pulang, Ya. nanti Bapak bisa ikut acara di Raustik Market. Itu tempatnya mewah benar. Ada 7 Pak, ada 7 grup. Gitu ya. Mewah luar biasa. Saya udah survei. Jadi kan teman-teman bilang, Ji kapan gua diajak survei? Enggak bakal gua ajak. Ngapain? Survei emang murah, mah. Kita makanan Belanda Pak tadi stik dagingnya, buduh enak banget. Oh, rasanya pingin. Saya makan Pak, istri saya lewat. Enggak tahu. Enggak. Saya bilang sama istri saya enggak kelihatan. Sementara kan. Gue segede gini lo enggak kelihatan kata gitu. Gila stiknya enak masakan Karena Belanda. banget enaknya ya Pak Haji ya. Tapi gini Pak Haji, maaf saya ini ya. Istri ada ikatan dinas. Ya. Jadi kemarin itu ambil cutinya cuman boleh cuman 3 hari. Oh, jadi hari apa? Hari Sabtu. ini hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu harus sudah. Senin kan masuk. Oh, Senin harus kita masuk. Senin acaranya. Wah kalau begitu oke banget. Tapi kan kapan-kapan. Berarti ini nanti kena penalti nanti sama bosnya kan enggak enak juga kan gitu. Jadi apa ini yang sebenarnya wah pingin banget Pak Haji. Jadi nginep di sini hari apa? Ya Nanti malam. sama kalau pengen mungkin ikut itu ya apa? besok malam juga nggak sama apa-apa. Anak-anak itu saya pingin karena di YouTube kan malam Jumat itu saya biasanya Oh, pas- survei aja besok hari pas Jumat ya, ikut ya. Oh, oke, siap. Survei ya Jumat ya. Siap, Bos, Pak Haji. pokoknya siap saya. Bapak sama ibu aja berdua survei. Oh. Kalau yang lain jangan diajak. Iya, nggak apa-apa. Ngacau. Soalnya makannya Iya, menggiurkan. tapi biasanya Gila. saya itu kan Pak Haji. Dagingnya empuk Iya. bener. Satu berdua aja. Sukanya satu berdua. Oh, biasa apa ya? Apa ya? Ya kalau makan di mana-mana satu berdua Pak satu Haji. piring berdua. Biasanya gitu. Nah, ini cocok kalau gue bawa. Kameramen jangan ikut kameramen. Ngurang-ngurangin jatah. Cucu, istri, cucu, Biasanya kalau satu anak tuh- dibawa, jangan dibawa. Lu aja gue cocok berdua. Ah, gue cocok. Yang irit-irit namanya juga survei ya. Selalu begitu. Satu Di berdua, rumah pun karena begitu. nggak- Ya udah, kita lo bawa, gue bawa, gue Siap. Oke, siap. Besok- Sate kambing, Jumat ya? gue bawa. Iya, ada apa-apa. Sate siap. kambing. Ya, oke. Nama sate kambingnya sate kambing sateku. Oh iya, ada Sate apa-apa. tuh pakai K, Sateku Pak. ya. Jadi nggak taunya kan Ki apa? K. KU. Oh, Ku. Ya. Sateku Oke. di Melawai. Oh, wah, mantap juga. Ya. Nah, karena besok acaranya hari Senin Iya. di Rustic Market hari Senin,
Ibu besok Jumat ikut survei aja sama Bapak. Enggak apa-apa, siap. Ah, ya, ikut dulu siap. lihat Ikut ya. ya, Pak Haji ya, Buat ya. Pasti besok bisa ke acara. sana nanti. Ya. Pasti bisa ke sana. Siap, Itu Pak tempatnya Haji, luar ya. biasa. Iya. Ada 7, dia ada 7 grup. Salah satunya di Sentul. Oh, gitu ya. Itu makanannya enak Enak, bener. Pak. Kan saya dipesenin sama putri saya. Iya. Iya. Pak, ini sticknya beda Pak sama stick-stick di. Coba Papa cobain. Oh iya empuk bener. Luar biasa. Makanya saya bilang, Pak, nggak usah survei Pak, biayanya mahal, mendingan Papa aja yang survei. Ya. Gue setuju. Pengacau. Ya gubar. Iya, terima Kalau kayak kasih, gitu Pak kan, Haji, ya. gimana mau bikin suasana biar Cuma ketawa? saya dari rumahnya tuh gini, pasti deg-degan Pak Haji. Deg-degan? Sebelum Tadi ketemu juga Pak bilang, Jenengan tadi saya juga, deg-degan saya kok Pak, takut ya ayo. gitu loh. Nih kan ada suster saya. Tadi enak gak makanannya? Oh. Suster saya kan dia orang kampung, Indramayu. Makanya dia bilang, wow enak banget. Gila. Cocok dah anak yatim. Makanya saya bilang, Mbak, biar makannya puas, kita ngambil buffet aja boleh gak? Boleh Pak Haji. Jadi yang dewasa buffetnya 250.000. Iya. Yang anak. Yang dewasa. Yang dewasa ya. Di bawahnya lagi buffetnya 200.000. Di bawah lagi buffetnya 150.000. Paling murah buffetnya 100. Nah yang buat anak-anak kecil-kecil gratis bos. Nah kalau kameramen kita masukin anak kecil aja. ikut di cucunya. Ikut cucunya bayi. Jadi maksud saya gini Pak. Iya. Bapak kan dari usia 20 tahun Iya. sampai sekarang 61 tahun. Iya, 61. Udah 41. Iya. Ibu udah usia 50 sekian. Iya. Bisa gak mau saya ilmu dunia itu kan udah dipraktekin sama ibu sama bapak seusia sekarang. Iya. Aja bapak dan ibu sekarang malah punya utang. Iya, betul. Coba ibu praktekin ilmunya Allah, wasilahnya ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh nggak bolong, sedekah Jumat barokah nggak bolong, sholat badiah qobliyah nggak bolong, plus sholat tobat jangan bolong. Nggak usah lama-lama Bu, 99 hari aja. Boleh gak kalau suami saya yang meraktekin, kan saya masih dinas? Boleh. Ya. Ibu nggak meraktekin bapak. Nah Ya, maksud Bapak yang saya kalau memang ini terkabul di 99 hari bapak bisa, saya kasih bonus. Apa tuh bonusnya Pak Haji? Umroh gratis bersama anak yatim suami istri. Alhamdulillah. Haji Amin. visa furodah tahun 2026. Amin. Itu. Mantap. Amin. Mantap. Bisa ya? Praktekin Bisa, dulu. pasti bisa. Bisa ya? Iya. Pasti bisa. Soalnya Pak Haji. kalau enggak begitu bapak dan ibu enggak maksa. Iya. Kan kemarin saya bilang, coba dasarnya Al-Quran apa? Tetap tuh lama bener. Akhirnya saya bilang, udahlah saya ngobrol. Saya, Haji Marco, si bos, kita ngobrol nih tim-tim. Iya. Gimana caranya biar tamu RDI mau baca Quran? Gimana tamunya RDI mau sholat badiah qobliyah nggak ditinggalin? Pak Haji mesti kasih reward bonus. Oke dah, Oke, gua kasih reward siap. bonus. Siap Pak Haji. Karena kan buktinya anak yatim aja kita kasih reward. Tanggal 17 lomba, 18 lomba, tanggal 19 bonus kita kemarin ke Foothill. Sama naik apa? Off-road. Off-road. Oh ya, yang kemarin sudah tak liatin. Iya kan? Off-roadnya Haji yang Marco Pak ya. Haji Iya. Marco yang kena Lumpur itu ya. lumpur Iya. banyak itu. Tapi kan saya Kebetulan lihat nih ketemu ini karena ya, kayak tapi lihatnya kemarin jauh. karena di Foothill tempatnya kecil, Iya. cuman kolam renang sama sama off-road. ya kurang puas. Tadi saya lihat, wow, rustic market luar biasa. Udahlah di sini aja deh. Mantap. Makanya tadi bilang Pak, kita harus booking. Mendingan Bapak booking satu acara buat Bapak aja. Berapa kalau booking? Jadi tamu lain ditutup 250 juta. Oke, gue deal. Itu aja. Alhamdulillah. Pasti. Padahal kita belum tahu. Besok patungan satu orang 1 juta, 1 ijab, 1 sedekah belum tahu uangnya berapa masuk. Udah gue tutup aja. Iya. Dealin aja dulu. Karena kalau enggak keburu diambil orang kan pakai tuh orang. jadwalnya penuh. Wah 250 juta. Ngeri-ngeri sedap juga. Oke lah. Nah jadi maunya saya gini Pak, Bu. Nggih. Coba ibu sama bapak isinya cuman berbuat. Itu kalau bahasa di luar RDAI. Tapi kalau bahasa RDAI
jalanin, Jalanin. syukurin, syukurin. nikmatin. Jadi ibu jangan sampai ngomong begini sama bapak. Pak, kita udah kurang apa lagi ya, kok lemot ya hajat kita. Nggak boleh. Atau kita nanya gini, Pak, kita udah jalani ini, apalagi ya? Nggak boleh, karena ini udah dipraktekin sama Haji Marco, lemot. Coba lo ingat, zaman dulu, kenapa hajat lo lemot? Lo ngomong apa coba dalam hati itu? Saya ngomongnya apa? Hajar. Waktu saya 7 bulan 7 waktu itu. bulan tahajud. Kalau sekarang kita kesini, percepat, 99 hari aja. Saya mulai. Dia 7 bulan. Waktunya itu mulai habis, sudah mulai selesai 7 bulan, tapi kok belum ada yang Dia mulainya terkabul. Januari. Januari. Harusnya selesai Juli. ya. Tapi hajatnya belum terkabul-terkabul. terkabul. Yang gede-gede, yang kecil banyak ya. Udah banyak nggak kehitung. Ya, sama-sama, Jadi, Pak. ya. Nah, lo ngomong apa coba? Akhirnya saya bilang, Pak Haji, ini mana nih? Kok belum terkabul gitu. Ini udah hampir 7 bulan nih Pak Haji. Pak Haji malah nyebut gini, sampai kiamat tuh nggak bakal terkabul lo kalau selalu ngeluh. Lu itu nggak sama Allah gitu. Pokoknya kalau lu tetap ngeluh nggak bakal terkabul. Kalau mau terkabul harus senang-senang dulu hati lu. Lu jalan-jalan kemana kek? Keluar negeri sana kalau mau terkabul gitu. Ya Allah Pak Haji saya kan lagi nggak punya Saya ngomong ini ya. begitu dia sedih. Ya, Apa dasarnya dia sedih? Duitnya dari mana? Iya. Kalau keluar negeri. Padahal kan dia nggak boleh ngomong begitu karena duitnya dari Allah. Lanjut bos. Terus saya bilang sama Pak Haji, dalam hati saya salah nih gue berobat ke sini, gue nggak punya duit, suruh kalau mau terkabul harus jalan-jalan dulu ke luar negeri. Karena kan saya bingung juga punya uangnya, karena harus hotel, pesawat, uang saku, asuransi segala macam. Ternyata pas 2 hari kemudian saya telepon sama mantan bos saya, kamu ngapain aja di Indonesia? Saya bilang saya bantuin sahabat saya yang punya yayasan atau kegiatan memuliakan anak yatim. Oh, udah berapa lama? 7 bulan. Oh, kalau begitu kamu butuh liburan, dia bilang gitu. Mau nggak keliling Eropa 1,5 bulan? Saya bilang mau, tapi saya nggak punya uang. Tenang, saya kaji kamu, saya bayarin tiketnya, hotel, makanan, transportasi semuanya gitu, termasuk asuransi. Terus akhirnya saya bilang ke Pak Haji, saya mau ke luar negeri mau liburan. Nah lo gue bilang apa kata Pak Haji, makanya kalau mau terkabul liburan dulu bikin hati lu senang gitu. Pas saya berangkat pamit Pak Haji, ketika 7 hari kemudian istri saya telepon, Papa itu panggilan kita yang udah 17 tahun gak laku-laku, saya tarik kemana-mana udah pakai agent segala macam tapi nggak laku-laku. Terus jam itu hari ke-7 ketika saya di Heidelberg di Jerman, istri saya telepon, Mama tahu nggak ini jam berapa? Ini jam 2 malam mah gitu. Tapi Pak ini urgent banget gitu karena panggilan kita tuh ada yang nawar gitu. Terus harga berapa? Saya bilang begitu, nawar sedikit boleh nggak? Boleh saya bantu. Jadi setengahnya saya DP sekarang, sisanya saya setelah Pak Haji pulang dari Eropa. Jadi ketika saya lagi senang, nggak kepikiran misalnya masalah utang, masalah yang ada di rumah, masalah kesehatan segala macam yang ada, saya tuh senang aja kita nolin tuh, pokoknya nggak ada istilah kata kepikiran. Berarti ngeluh, pikiran nggak jorok ada. dikuret. Pikiran jorok dikuret, jatuh tempo. Iya, betul. Investasi nggak pada datang. betul. Penggilingan 17 tahun nggak laku-laku. Iya, betul. Dikuret. Iya. Nggak taunya Bu, orang kalau habis keguguran, itu kan anggap aja kita keguguran, Kuret, iya. keblok ya. Iya. Itu kalau nggak dikuret, itu kena yang namanya kista atau kanker. Iya. Itu yang bikin hajat lemot. Harus betul nggak? dibersihin, harus Nah, dia dibersihin. dikuret ke luar negeri. Iya. Coba cerita. Lanjut. Jadi ketika saya ada di luar negeri itu, saya senang makan, nggak pikiran anak-anak yang sekolah yang minta uang jajan, bayaran ini, bayaran itu. Jadi yang nagih nggak ada, kepikiran. Jadi saya senang-senang aja. Dan alhamdulillah ketika saya benar-benar nggak kepikiran bahwa saya tuh punya utang atau pokoknya saya bahagia aja. Yang penting bahagia. Ternyata ketika saya hatinya bahagia, senang, nggak ngeluh, nggak mikir, terus nggak jengkel, itu rezekinya datang, Pak. Ibarat gunung itu meletus, dus, gitu. Kalau yang bisul-bisul sudah pada meletus, tapi yang gunung besar, itu yang besar itu yang belum meletus lah, Pak.
Alhamdulillah Jadi kemarin nih Pak, saya kan ngobrol sama Mbak Rati. Pak Haji, alhamdulillah kayaknya saya ada yang mau terkabul lagi deh besar. Kan Mbak Rati kan seneng tuh kemarin naik upload Naik ATF, off-road. ATV. ATP, Apa? ATF. Apa tuh? ATF ATV yang rodanya 4. motor Iya, yang besar ini. anak yatim naik jeep dia naik itu seneng banget dia lepas. Alhamdulillah bilang. Maka saya bilang Mbak, saya besok mau bikin lagi Mbak lebih dahsyat lagi tempatnya Mbak. Jadi melibatkan semua anak yatim di satu tempat. Kalau kemarin kan beda. Ya. ATF-nya jeepnya yang gede-gede, yang kecil-kecilnya di Kolam renang. tempat Di hotel yang tempatnya kecil. Kalau ini tempatnya luar biasa Mbak, seperti kayak di Belanda, kayak di Jerman Mbak. Oh ya, kirimin dong Pak Haji, saya kirimin tuh. Jadi boleh gak Pak Haji tamu-tamu RDAI besok pada ijab di sana? Boleh Mbak, boleh. Nah nanti Bapak mendingan tulis aja namanya sama ibu, sama hajatnya biar nanti dibacain sama Ustadz. Iya. Nama Bapak bin Ibu binti hajatnya cair 10 miliar nanti anak yatim. Amin. Iya. Begini bos. Iya. Kalau kemarin tempatnya agak kecil yang laki, yang kecil. Yang kecil ya. Yang gede kan ijab di pinggir kali tuh. Iya. Nah besok tapi bapak sama ibu survei dulu. Ya, Ya, siap. siap. Survei Siap. pagi dari sini Pak jam 6. Ya, siap. Karena di sana bukannya Sangat pagi. Kalau siang nggak bisa masuk, Iya. antri ya. Iya, iya. Nah nanti bapak lihat, oh ini tempatnya nih. Gitu. Wow. Besok pasti. Besok kan Jumat selesai. pagi jam 6. Kan yang Ya, surveinya, yang pelaksanaan. Pelaksanaannya kan Senin. Iya, Kan besok. ibu kan Iya. masuk kerja kan, Ya, sudah. hari Minggu pulang kan. Iya. Nah Sabtu bapak ikut acara testimoni Mbak Nadia yang cair 1 triliun. Kalau dia bisa bapak dan ibu harus juga, tapi nggak usah 1 triliun, 10 miliar aja. Amin. 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 Nah besok malam, Jumat malam abis maghrib, Iya. Mbak Rati kan kesini tuh yang cair 400 miliar. Iya. Mau joget-joget, nyanyi-nyanyi sama anak yatim. Bapak juga nyanyi, seneng. Wah, siap sekali. Bapak nanti bikin acara pegunungan. Kayak Bapak dulu waktu manjat gunung. Oh, cuma gitu bedanya ya. ini gunung asli, ini gunung-gunungan. Oh iya iya iya, siap, sangat siap sekali. Siap, siap sekali, Ya kan, Pak. kalau Siap. orang gunung kan hobinya gembira kan. Iya, iya, Ah. iya. Yang penting happy. Iya, yang penting happy. Monggo Nah, dilanjut, Pak. sekarang maksud saya, Oke. bisa gak Bapak dan Ibu berdua atau salah satu putusin nanti setelah dari sini, Ya. siapa yang mau meraktekin ilmunya Allah, wasilahnya ilmu RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Saya yang siap. Ah sudah ya. Kalau Kedua, saya mengikuti aja. sholat tobat nggak boleh bolong. Ya. Sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Iya, siap. Sedekah subuh nggak boleh bolong. Siap. Harus ke anak yatim. Kalau bisa 3, yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Cari di sana, kalau nggak ada numpang di RDAY. Iya. Ya. Jumat barokah. Anak yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Kalau di Jepara nggak ada, numpang di RDAY. Iya, enggak apa-apa. Nah, plus sholat badiah qobliyah nggak boleh bolong. Itu aja. Siap, Pak Haji. Jadi kalau Siap. misalkan Pak Haji, saya udah meraktekin berapa utang lo total. Ada 2 miliar, udah. Haji Marco lunasin. Mau dia Terima kalau kasih, saya Pak suruh. Haji. Mau. Mau. Walaupun uang saya dia maunya yang bayar aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih Pak Haji. Semakin tambah ada Wah, tambah pencerahan semangat. luar Berarti biasa. Kalau saya Powernya bilang ini luar biasa. kameramen bayarin, gak bakal mau dia. Dia langsung buru-buru bikin air Yasin. Daripada gue bayar, mendingan gue bikin air Yasin. Aduh, kameramen, air Yasin. Jadi nanti Bapak dan Ibu paksain. Ya. Kedua, Ya. Pak Haji, apa-apa kok tamu RDAI dipaksa suruh baca Quran. Ya. Apa-apa tamu RDAI dipaksa baca Quran. Emang ada kelebihan apa sih baca Quran dibandingin kalau saya berdoa sama saya kalau wirid atau Ya. zikir? Coba bos terangin bos, kelebihan apa bos? Iya. Ada gak ayatnya kalau baca Quran tuh di atas doa atau di atas wirid atau di atas zikir? Coba terangin bos. Nih. Iya, jadi kalau baca Quran itu ada hadis Nabi yang Rasulullah sabda, barang siapa yang Bos. hidupnya Bos. disibukkan dengan Al-Quran, Pandor. diberikan keutamaan yang lebih Asli ya. oleh Mandor. Allah
daripada Pandor. Nanti kapan kita dibandingkan makan di dengan Pandor. orang yang disibukkan dengan zikir dan mohon doa kepada Allah. Jadi lebih diutamakan utama dan prioritas. Dan Rasulullah juga menyampaikan bahwa ibadah yang paling mulia bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Dan hebatnya membaca Al-Quran adalah punya nilai lebih. Nilainya yang dinilai di Al-Quran, kita baca Al-Quran itu, kalau dia tidak bisa baca dapat 2 poin. Poin belajar baca dan poin membacanya. Poinnya 2. Dan alif lam mim itu tidak satu, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Kata Rasulullah begitu. Artinya apa? Kita baca Al-Quran itu nilai yang kita peroleh, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita adalah setiap huruf mendapatkan nilai, mendapatkan poin dari Allah. Dan tentu tadi lanjutan dari surat Al-Muzammil tadi, karena kita bangun malam itu pengaruhnya terhadap jiwa jadi kuat, jadi mental kita jadi mantap. Dan ucapan kita baca, karena membaca Quran di malam hari itu menjadi lebih hening, sehingga ucapannya kita menjadi mantap. Ucapan mantap itu artinya apa? Lisan kita karena dihiasi dengan Al-Quran, maka ucapan kita nanti bisa terkontrol. Mandi. Mandi terkontrol. Mandi, boso Jeporone mandi. Dan Nah, semakin kalau bahasane hati-hati. Pak Marco mandi itu Manjur. Cesplon. mandi karena kita lisannya ini Sudah terbiasa iya, dengan dekat kata-kata dengan yang- Allah gitu, punya karisma, punya karomah. Sehingga ucapannya Menjadikan seperti halnya Raja Sabdo Pandito Ratu. Nah, gitu. harus Maju. terjaga ya. Artinya jangan makan sate banyak-banyak. Nanti ngaceng terus. Artinya. Lu makan satenya 30 tusuk takutnya ngaceng. Dan kenapa harus malam tadi lanjutan tadi Pak Haji nyampe. Kenapa harus malam kita baca Qur'annya? Karena tadi itu Acara pengaruhnya fisik sangat ketawa kuat mulu dari- dan apa? Ayat yang ketujuh, ayat yang ketujuhnya karena sesungguhnya dari dia baru kalian nggak tahu. di siang hari itu punya urusan Dia yang ngomong sangat tadi. banyak, urusan yang sangat panjang. Dan yang terakhir, kesimpulan dari ilmu yang diajarkan Pak Haji, terutama dibaca Al-Quran itu ada 3 hal kan yang diajarkan Pak Haji, baca Quran, tadi itu sholatnya, kemudian sedekah disampaikan, itu terangkum di dalam surat Al-Fatir. Al-Fatir. Ayat 29. Kalau orang yang melakukan 3 hal itu dijamin oleh Allah. Dijamin apa? Di ujung ayat itu kata Allah dijamin tijarohnya, bisnisnya, kegiatannya, aktivitasnya lantabur, tidak akan pernah mengalami kerugian, tidak pernah mengalami kebangkrutan, tidak pernah tertipu. Ya. Jadi Tidak Bapak minjam tapi nggak akan kena lelang. lelang. Iya. Bapak minjam tapi nggak bisa bayar, pasti Iya, bisa pasti bayar. bisa. Itu kelebihannya. Jadi belum bisa cair dulu 10 miliar, caranya nggak akan kena lelang. Ya. Jatuh tempo bisa bayar ya kan, itu dulu. Alhamdulillah. Sambil nanti cair 10 miliar. Tapi baca Quran harus ya. Ulangi lagi. Jadi ada di Al-Fatir nanti 29 dibuka ayat 29. Itu menguatkan kita. Oh, gitu ya. Al-Muzammil Oh, sama ternyata Al-Fatihah. yang diajarkan Pak Haji kepada kita itu dasarnya ini. dasarnya ini, bukan sekedar omon-omon katanya gitu. Jadi ada dasarnya, terangkum di situ itu. Kata Allah, alladzina, pasti orang-orang yang apa? Orang-orang yang apa? Yang pertama adalah
yatlunal kitabullah, yang membaca kitab Allah, yang membaca Al-Qur'an. Iya. Satu. Mantap ya. Iya, baca Al-Qur'an. Yang kedua, orang-orang yang aqimus sholah, yang menegakkan sholat ba'diyah qobliyahnya sebagai penyeimbang. Gong, minta sama Pak Tatang daftar nama anak-anak yatim sama Penyeimbang umurnya buat acara besok Senin. Hidup, penyeimbang hidup kita, kehidupan kita biar seimbang. Pak Tatang minta di nama para anak-anak yang perahu, besok hari yang Senin perahu mau ketek ikut itu sama kan mesti umurnya ada. gitu. Ada Sama itu, istrinya Pak kiri Tatang kanan. kalau Kiri kanannya ada bambu penyeimbangnya itu kan, walaupun perahunya kecil, tapi karena kiri kanannya ada penyeimbang itu dia Enak aja ya. enak aja. Coba kalau hanya satu Tuh, nanti oleh. atau tidak ada. Ya, terbalik. Terbalik. Betul. Itu kan ada ini ya, udah ya, Jeporo. gitu atau kan. sirkus di atas Iya. tambang kan pakai ginian. Dia pegang penyeimbang. Penyeimbang. Jadi sholat bareng. Kenapa alat kelamin laki-laki bijinya 2 buat penyeimbang? Karena kalau bijinya 1 Mandul. Apalagi kalau udah ada. Mandul. lo ngomong perahu nggak lucu tahu. Mendingan alat kelamin laki-laki. Kenapa bijinya 2 buat penyeimbang? Karena kalau kita ML bijinya nggak ikut masuk, yang masuk batangnya doang. Kok Pak Haji tahu pengalaman? Emang kalau ML masuk batangnya? Batangnya masuk. Bijinya masuk gak? Bijinya nungguin di luar aja. Batangnya yang emplok. Dia setia loh di luar, ya kan? Tapi untung bijinya itu bukan kepala pusing ya. Tapi lo kalau nonton YouTube gue senyum-senyum boy. Iya, Benar. selalu Iya. senyum, Cuma selalu. kurang mantap kalau tidak ketemu Pak Haji. Seperti itu. Kalau Ini sudah 1000%, bukan 100%, 1000%. Iya. 1000% mantap ya. Alhamdulillah. Karena saya juga sudah, alhamdulillah sudah menjalankan semuanya. Cuman baca Qurannya masih belum stabil ya. Ya. Karena belum ketemu Pak Haji. Ya. Apapun yang saya lakukan kalau belum ketemu Pak Haji, Belum saya mantap anggap pokoknya. itu belum apa-apa. Paksain ya. Iya. 12 jus yang paksain. Saya maunya jam 00 ya mulainya ya. Iya. Nah, Mandi, nggak mau habis iya, subuh. mandi. Nggak mau. Saya nggak mau. Paksain itu. Haji, tadi kan yang mungkin bijinya tuh bentuk-bentuk yang keluar pusing. Ya. Terus si batangnya keluar masuk, akhirnya Muntah. Wah. Ini acara apa sih? Tapi menjadikan gembira dan bahagia Pak. Ya, Apa? ya menjadikan sukses itu seperti ini. Iya. Cair seperti ini. Banyak kebahagiaan di sini kan gitu Pak Iya, Haji. makanya kalau bisa Iya. Bapak sama Ibu besok Ya. ikut survei ke Raustik Market. Siap. Siap Pak Haji. Nanti Siap. Bapak dan Ibu kan gembira. Iya, Mana ada sih orang privat Iya. bonusnya dibawa jalan-jalan kan nggak ada. Baru kali ini Pak Haji. Setahu saya dari manapun dari dulu sama saya baru kali ini. Nah, Baru Kayak ini. seperti itu. jadi Ibu nanti seneng foto-foto sama Bapak. Nanti taruh di status orang pada nanya. Ini orang kok baru cair udah langsung. Yo, baru di top up. Tapi luar biasa Pak Haji, kan biasanya yang datang ke Pak Haji kan yang sudah mentok. Nah, Sudah mentok, sudah ini belum mentok. nah, baru cair. Baru cair datang. Aku setuju. Mantap. Amin, Jadi amin. jangan mentok dulu baru datang. Rata-rata tamu RD udah mentok baru datang. Kemarin pun Luar biasa. itu Pak Haji pengalaman kami juga. Kan sepeda itu sudah 10 tahun. Dipakai itu kan sudah tidak enak. Nah, Ya. gitu Terus ya. kan saya minta bapak coba tawarin aja daripada itu udah enakan karena masih ada satu. Akhirnya ditawarin cuma 4 jam aja. Ya. Ya, menurut saya hanya sekitar 9-an menurut saya ya untuk kalkulasi ternyata di situ sampai bisa lumayan tinggi, hampir 12. Oh. Kayak gitu. Alhamdulillah. Kayak saya niatnya juga mau pergi ke Pak Haji juga. Pokoknya
bagaimanapun kita harus sampai ke sini kayak gitu sama bapaknya. Pokoknya bapaknya yang berdoa, saya yang bekerja. Kayak gitu yang paginya kan begitu. Karena apa? Kondisi fisik juga Pak Haji. Kalau saya dari bekerja terus saya hanya mengikuti. Kalau malam hari Makanya nih. semuanya apa yang ngaji sebisa saya. Sebisa saya. Jam 12 bapaknya itu bangunin saya, tapi kadang saya itu apa ya kan nanti sebentar lagi, tapi kadang sampai jam setengah 2, Kasihan. setengah 3 kayak gitu, tapi bapaknya sudah bangun, sudah apa, tapi saya hanya belakangan. Akhirnya Kasihan pokoknya Mbak Haji, karena fisik perempuan jarak tempuh ke pekerjaan Jauh, juga kayak gitu. jauh. Dan juga Jadi tugas kalau kerja mengikuti banyak, saya, gitu. kalau mengikuti saya, Bos, ya. lo kadang khawatir sama istri, gue setuju. Ya. Padahal kekuatan istri itu 1000 kali kekuatan suami. Buktinya apa? Kalau kita habis ML, para suami tidur, Ya. istri langsung ke dapur, ya. Pengalaman gak lo? Iya. Oh dasar. Ini kalau habis ML nyetrika. Ah. Habis ML? Iya. Wow. Jadi habis Kan- ML kan mandi terus nyetrika. Oh, besok pagi apa? Berarti kan apa, dia apa, kuat apa. kan? Iya kuat. Oh, Kita luar para biasa. laki-laki Tangguh habis dia. ML, Ah. tidur, tepar, ngantuk, Tapi nguap. ibu kan waktu nyetrika nggak ngomong gitu. Aku maunya kayak di film-film ini cuma 5 menit. pokoknya Faktor U. Ya, tapi siap. yang penting itu gini Bapak, yang penting itu puas. Ah, Gitu. iya. Ya, itu aja entah lama entah sebentar, yang penting keduanya itu puas semua. Iya. Saya gitu. Berkualitas ya. Pendek tapi berkualitas. Maksudnya waktunya pendek. Karena juga kita durasi timing juga. Haji Marco Bisa di, mana mic-nya. Saya Haji Marco udah bisa bisa gak kualitas? 1 jam bisa. Ya. Jadi pas mau keluar langsung lihat kandang ayam dulu, keluar dulu, Oh, masuk gitu. lagi, main lagi. Pas mau keluar lagi langsung saya lihat apa? Lampu udah matiin atau belum. Kalau enggak dia langsung ceprat. Langsung Loh, berarti tidak langsung itu ya. Jadi kalau mau keluar dicabut, dia lihat dulu ayam betelor enggak. Kalau enggak betelor yang masuk. Oke banget nih. dia mau balik sendiri. Pengobat Haji ya? Marco udah tahu kameramen namanya obatnya. Jeli ayam kalkun. Luar biasa ini. Alhamdulillah ketemu Pak Haji itu seneng gitu. Hawanya seneng aja. Baru nonton YouTube-nya saja senyum-senyum aja. Apalagi ketemu seperti ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Sungguh luar biasa saya bisa sampai ke sini gitu loh Pak. Ya pokoknya saya, bapak sama ibu tugasnya hanya satu, memuliakan Allah. Ya. Ya. Timbal baliknya pasti Allah memuliakan bapak dan ibu. Pasti. Bapak dan ibu memuliakan Al-Quran dengan Iya. cara kita baca Iya. tengah malam ya. Siap. Ya. Pasti Al-Quran akan memuliakan kita. Iya, siap. Bapak dan ibu memuliakan sholat badiah qobliyah. Iya. Pasti sholat badiah qobliyah akan memuliakan kita. Iya. Ibu memuliakan sholat taubat. Iya. Pasti bapak dan ibu akan dimuliakan nama sholat taubat. Amin. Ibu memuliakan sedekah subuh nggak bolong ke anak yatim kurung, anak yatim umroh, anak yatim tahajud. Iya. Pasti anak yatim akan memuliakan ibu. Terutama siapa yang akan memuliakan ibu? Nabi Muhammad SAW. Karena kan dia bilang, ayatnya apa sih artinya? Memuliakan anak yatim. Nabi hadisnya apa sih? Nanti di surga akan akan berdampingan barang dengan siapa aku. yang memuliakan anak yatim nanti kalau Mas di akhirat besok di surga berdampingan. berdampingan seperti saya hakada seperti ini. Dari Bukan yang nyantunin anak yatim loh Bu. Bukan Memuliakan. nyantunin tapi memuliakan anak yatim. Jadi memuliakan itu gini Bu. Karena tadi saya makan sama istri sama anak di Raustik Market. Besok anak yatim harus juga ke sini. Karena kita lihat kita main off-road, anak yatim harus main off-road. Karena saya di Futil, anak yatim harus di hotel Futil. Nah, kita belum nyampe ke situ ilmunya. Yang ada kita aja sekeluarga. Anak yatimnya
Tidak ada. Ya, nah saya enggak. Besok harus ke Raustik Market. Nah, ibu belum berangkat hari Senin, ibu udah survei. Kan berarti kan ibu anggap panitia. Nah, besok bikin lomba apa aja. Nah, nanti ibu sama bapak kasih ide ke saya. Hah? Yang baru datang. Oh, masih ada yang belum datang? Oh iya, kasih. Ada berapa nih semuanya? 170. Ya udah kasih dulu. Sama umurnya catat ya. Iya, udah. Nah, jadi bapak dan ibu besok sedekah profesi. Setelah lihat lokasi, Ya. bapak dan ibu kira-kira ada ide lomba apa di sana? Kan kayak Belanda pak, pegunungan kayak Belanda. Iya, iya. View-nya gunung. Nah karena bapak orang gunung, Iya, iya. bapak bilang sama kita, Pak Haji, lombanya ini aja Pak Haji, merosot dari gunung atas ke bawah. Siap. Jadi bapak nanti besok sedekah profesi, bikin lomba apa besok Senin. Walaupun bapak nggak datang, tapi kan ide bapak yang kita lombain ke anak yatim. Oh, siap. Apa lombanya apa kira-kira? Ya nanti. Oh iya. Nanti kan belum lihat lokasi. Iya, lihat lokasi dulu. Ah, nanti bapak saya sebelum datang bapak saya kirimin dulu, bapak japri saya dulu ke HP saya. Iya. Nanti saya kirimin itunya flyer atau apa sih namanya itu? Apa namanya? Flyer. Hah? Brosur, flyer atau brosur? Ya bukan. Sherlock. Sherlock. Nah, Oh, nanti Sherlock, bapak ya. kan saya. Ibu ada gak nomor HP saya bu? Oh ini dari awalnya nyimpen ini istri saya nggak nyimpen saya. Coba bu kirim bu saya bu. Iya. Kosong HP saya bu. Nanti saya kirimin. Iya. Nomor HP saya ibu. Halo atau tes. Halo Jepara. Harus parah ya. Iya. Jadi perjalanan sholat apapun yang saya lakukan sebelum ketemu Pak Haji, saya anggap belum apa-apa. Saya anggap belum saya mulai. Walaupun yang kecil-kecil sudah masuk semua, ada yang kecil-kecil Pak Dapat Haji. yang kecil-kecil, alhamdulillah. Alhamdulillah yang kecil-kecil sudah. Tapi yang gede ini yang belum ini. Pak nanti kalau di sana ada ide untuk bikin apa permainan seperti kata kali perosotan, bapak harus bikin pengaman. Takutnya anak laki-laki itu telurnya pada letak. Atin. Iya. Iya. Bandung. Apa? Jepara. Bapak. Jepara. Iya. Oh, ukir-ukiran hurufnya ya. Iya. Itu aksara Jawa, Bapak. Oh, aksara Jawa. Ya, karena saya mengajarnya bahasa Jawa. Oh iya. Oh, no. Tolong Bu ajarin Haji Marco bahasa Jawa bisa nggak Bu? Anak Taroko, Iya. Tata Sawala, Iya, itu. Doto Sawala, Bapak. Tata Sawala. Ya, bukan Doto Sawala. Berarti Sunda bukan gitu. Oh iya, itu yang Ini Sunda Doto ini Sawala. promo sekalian kalau ada acara pengantinan. Ini kan ikut ini punya sertifikat dari Permadani. Oh ya itu dia kalau acara kemantenan mesti ada yang bicara bahasa Jawa yang ketrini ini itu ala Tapi Jogja, cuma- ala Jogja itu ya. dibiasakan, Karena masih tapi ini belum dapat job yang itu belum pernah itu. Jadi itu udah bisa baca ya? Baca. aksara Jawa. Ya memang harus bisa karena saya harus mengajari untuk anak-anak, Bapak. Kayak gitu. Ya. Jadi sampai bahasa yang paling halus bahasa Jogja itu. Biasa kalau orang kemantenan di Jogja itu kan bahasanya kayak gitulah, begitu indahnya itulah. Kalau istri saya belajar bahasa tubuh, Bu. Oh, itu namanya body language. Body language. Seperti itu. Bos ajarin nyentongin duit cair 10 miliar. Alhamdulillah. Pasti cair besok pagi pasti cair 10 miliar. Pasti cair 10 miliar. Besok pagi Iya. pasti cair. Ini uang pribadi dari Pak Haji jangan dipakai belanja. Alhamdulillah. Siap, akan saya Terima simpan. kasih Pak Haji. Simpan. Ya. Nyentonginnya ke dalam begini. Ya. Berarti yang wajahnya yang harus kelihatan. Wajahnya boleh, Oh, ya, iya. boleh. Ini ganteng-ganteng. Ya. Ganteng-ganteng. Oh iya iya. Cantik-cantik. Oh ya. Menari. Iya. Menari juga boleh. Berarti cantik-cantik. Dibalik boleh. Panggil cantik. Panggil ganteng boleh. Iya, iya. Panggilnya pakai nama apa bagus juga boleh. Nah, gitu kasih ya. nama panggilan sendiri. Iya. Nanti ada teksnya,
Bapak Ibu bisa sesuaikan nanti bahasanya, terserah ya, iya. disesuaikan basa Jawa halus ya. Nggak apa-apa ya. Nggih hangsal, Nggih, pareng Nggih, hangsal. mawon. Pareng mawon. Pembukaannya Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Wasilah cara yang saya kerjakan ini yakin pasti Allah kabulkan. Terus dipanggil, ganteng, si ganteng, ganteng sayangku, apa sajalah ya. Kita komunikasi. Kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa ya, kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya. Ajak masuk ke lemari-almari saya, ajak masuk ke rekening-rekening saya yang bisa saya gunakan semuanya. Karena ada yang masuk rekening tapi nggak bisa digunakan. Oh iya. Masuk ke almari juga yang bisa digunakan. Masuk ke kamar saya. Saya perlu uang 10 miliar bulan ini. Saya perlu uang 10 miliar setiap bulan selanjutnya. Untuk itu sekali lagi sayangku ya, kamu undang, kamu ajak, kamu bawa kawan-kawanmu, saudara-saudaramu yang berada di mana saja sebanyak-banyaknya ke rumah saya sini. Diulang-ulang penuh keyakinan tanpa memikir berharap nanti jalannya seperti apa. Yang penting kita jalan saja. Jadi ini menjadi atmosfer. Jadi punya energi gravitasi, ada gelombang ya, gelombang, semua akan datang ke sini. Ya. Waktunya bebas, habis sholat boleh, waktu-waktu longgar boleh, di masjid jangan nanti dilihat orang banyak. Di rumah ya. Terima kasih. Nanti catat nomor HP-nya Pak. Jadi kalau besok kita jam 6 ya Pak dari sini ya. Berangkat survei jam 6. Ya, siap Pak Haji, siap Pak Haji. Oke? Oke. Terkabul ya. Amin. Cair 10 M ya. Amin. Sip. Terkabul. Amin. Sayang sama suami tercinta. Amin. Amin Pak Haji. Terima kasih Pak Haji. Pasti ya. Sing suwi selamat. Nah. Oke Pak Haji ya Pak Haji. Ya. Besok survei ya. Iya. Sama makan sate besok. Terima kasih. Mari. Boleh. Boleh. Mana adiknya panggil? Yang Adiknya mana? ini adiknya. Gede adiknya? Ah? Gedean adiknya? Iya, saya kecil. Tinggal di mana? Eh, Mic-nya. Tinggal di mana? saya tuh dari Tangerang. Kita dari asli Tangerang cuma. Hah? Tangerang. Tangerang kota. Tangerang. Oh, ya. Tapi karena suami saya kerja di Jakarta ya, saya sewa rumahnya di Jakarta. Tapi adik saya masih di Tangerang. Jadi tinggalnya sekarang di mana? Di Jakarta, di Pasar Buncit, Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Oh. Nikah udah berapa tahun? 14 tahun. Keturunannya ada gak? Ada Berapa? 2. Ikut di Buncit apa ikut di Tangerang? Di Buncit ikut sama saya. Sekolah di Buncit? Masih kecil sih masih. Ya tapi Suami apa kegiatannya? Istri apa kegiatannya? saya ibu rumah tangga, suami saya kerja di perusahaan suami saya itu geologi, kerja di perusahaan tambang. Apa? Kerja di perusahaan tambang. Oh. Perusahaan tambang di Jakarta site Selatan. atau di Kadang-kadang ke site Pak, kadang ke Sulawesi gitu, kadang ke Kalimantan, tapi kantor pusatnya di Jakarta. Gitu. Ini yang tahu RDI mbaknya atau suami? Suami saya nggak tahu. Ini saya privat yang kedua sih, dulu pernah sama Pak Haji. Oh, ini yang kedua. Dulu yang pertama apa ngebahasnya kalau boleh tahu? Minta itu Pak Haji biar suami saya patut tunduk semua uangnya pindah ke saya, itu udah
bener semuanya ke Udah saya. dipraktekin? Udah dong Pak. Wow. Makanya Wow, saya wow, berjuang. wow, 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 wow. Itu Hati-hati. Apa yang dipraktekin coba biar Haji Marco nanti Hati-hati. menghindar. itu beneran kayak Gimana Masya Allah, mbaknya kayak- meraktekin ilmu kayak RDI Pak Haji- apa? Pak Haji Suruh. Uangnya suami bisa ke mbaknya semua. Semuanya, Apa yang Pak. dipraktekin coba? Haji yang- Marco coba perhatiin. Awas, awas. dikasih itu loh yang air cebokan itu Pak. Iya. Dikasih air cebokan terus saya saya bikin kopi nasi itu sama saya camahin gitu sih itu waktu itu Hmm. itu jadi alhamdulillah udah nurut semua uangnya semuanya masuk ke rekening saya semua gajinya Wow. dulu kan wow, suka wow. main perempuan Pak jadi suka Waduh. semua uangnya tuh habis Pak Haji itu kayak saya sering banget gak dikasih uang tapi sekarang alhamdulillah Kameramen denger gak sih kameramen? gitu Ya. Pak. Oke. Mbak, praktekin ilmu RDI apa? Sehingga uangnya suami bisa 100% pindah ke rekening mbaknya. Saya kasih air minum cebokan sama saya sedekah makanan favorit suami. Itu saya sedekah ekstrim makanan favorit suami. Oh iya. Apa makanan favorit suami kalau Dia boleh tahu? dia suka bakso. Jadi kayak bakso. Jadi senilai berapa tuh? Waktu itu baksonya kan kayak 20.000. Pokoknya saya sedekah itu kayak total tuh 200. Pokoknya 100 tapi saya cicil gitu loh Pak Haji. Iya. Berarti manjur ya Manjur. sedekah itu ya. Tapi orang kan kadang suka, emang bener sedekah dipaksa boleh. Emang harus dipaksa kan hajat kita maksa kan? Iya. Itu aja saya cicil, tapi alhamdulillah hajatnya terkabul. Terkabul. Semuanya kayak beneran suami saya nggak bisa jajan lagi karena semuanya uang saya yang pegang. Wow. Dulu tuh saya Ngeri-ngeri sedap. Dulu tuh itu, Bini gue nonton kali bini gue. itu dulu ya dulu Dia dulu Pak. Karaman. Dulu sekarang Gimana mau diedit ada suster gue. Hah? Ah, oh diasepin. Jadi luar biasa ya. Mbak kalau boleh tahu nih. Waktu meraktekin ilmu RDI ngasih minum air cebokan tuh. Bacaannya apa coba? Biar Haji Marco biar menghindar. tapi saya nggak bisa kasih tahu nama panjang suami Enggak, saya. jangan. Oke. Bacaannya aja namanya yang jangan. Pak Haji ajarin yang alhamdulillah atas ridho anak yatim, wasilahnya anak yatim RDAE, Pak Haji Dwi Susanto, suami saya patuh, manut, nurut, tunduk gitu, terus dan semua uangnya masuk ke rekening saya dan tinggalin nggak selingkuh dan tinggalin semua perempuan. Pak Haji ajarin Tidak selingkuh dan tinggalin semua perempuan di luar sana. ninggalin semua perempuan yang ada di sana. Iya itu. Iya. Cocoknya nih ilmu Selama buat lu kameramen. saya jalanin selama 3 bulan. Setelah 3 bulan itu baru semuanya kayak 3 bulan Pak Haji 3 bulan itu. Jadi emang nggak proses. Awal-awal saya gini kok masih ya uangnya masih bocor tapi saya kerjain lama-lama tuh beneran nggak bocor. Gitu. Kayak gitu. Jadi kita butuh yang namanya proses. Proses. Jadi walaupun udah sedekah ekstrim aja masih ada waktu saya harus kerjain tuh 3 bulan sempat kayak ini ngaruh nggak ya air cebokan gitu loh. Jadi kayak tapi alhamdulillah lama-lama kayak ada jalannya beneran dia nggak bisa uangnya nggak bocor. Nggak bocor. Tadinya uangnya bececeran Uang ya. beceran dan saya sering kayak nggak dikasih uang, bilang nggak punya uang, ternyata di luar kayak ngasih Perempuan. gitu. Itu sih waktu itu. Ini luar biasa ya. Ilmu kearifan lokal ya. Iya, air cebokan. Nah, pada saat mbaknya meraktekin ilmu RDI buat suami tercinta, biar suami duitnya di mbaknya semuanya. Bahkan dia tidak bececeran duitnya di luaran sana. Waktu ngerjainnya mbaknya tuh super yakin atau coba-coba kalau saya boleh tahu. Awalnya coba Pak, karena kayak Ini bener apa enggak? waktu itu kan udah putus asa jadi kayak Gimana?
udah putus asa, jadi saya coba aja gitu loh Pak. Jadi kayak saya coba aja gitu. Gitu. Saya pikir ya udah cuma maksudnya kan gampang ya Pak, cuma kayak pakai air cebokan gitu. Jadi saya coba gitu. Lama-lama ya pas yang udah kelihatan ya saya semakin yakin. Awalnya sih jujur ya, apalagi kalau pas yang sebulan kok belum ya kayak sedikit ragu. Kayak nggak mungkin nggak ragu kan, karena belum itu ya Pak, belum kabul, jadi kayak Belum nyeresap. iya, jadi kayak tapi Karena kebiasaan jelek tuh udah mendarah daging di suami. Iya. Jadi mesti dikuret. Pak Haji, karena 13 tahun begitu saya mikir gini, masa iya cebokan, masa iya saya baru kerja, masa iya air cebokannya bisa pribadi yang 13 tahun begitu gitu kan, kayaknya Mas rubah sifat orang 13 tahun itu ya susah Pak Haji, kayak udah mendarah daging gitu. Gak jadi habit juga ya. Iya, dan ini iya, dan dia dulu juga kan pernikahan pertamanya begitu kelakuannya kayak gitu, jadi kayak emang kayak udah mendarah daging, jadi kayak saya juga agak. Sama suami yang sama pernikahan yang pertama sama istri yang pertama anaknya berapa dia? Anaknya 1, 2, 3 Tiga. 2 apa 3 gitu. Mbak, kok tahu mbaknya kalau sama pernikahan yang pertama kebiasaan dia kayak gitu? Mbaknya tahu dari mana? Ada yang info sama saya, kayak temannya ada deh, ada Laporan. ada yang laporan dulu juga begitu, jadi kayak emang dari dulu ternyata saya kan nggak tahu ya Pak, jadi kok ya udah gitu, nggak apa-apa, tapi yang penting saya udah Yang penting gue bisa naklukin. Iya, saya pakai ilmu RDAY. iya, dan saya bisa naklukin kayak Gue bisa nundukin. Pak itu tuh rajanya main perempuan tuh Pak, dia tuh kalau bayar perempuan tuh nggak 1 Pak, 2, dia sukanya mainnya 2. 2. 3. Dia pernah ada orang site, dia bawa 2 kalau ke site Pak. Oh ya? Di separah itu, tapi saya taklukin Pak, itu nggak bisa gerak. Jangan kita menyerah ya. Bener Pak. Justru kita kalau bisa naklukin nanti kita bisa nenteng suami ke surga. Gitu ya Pak, amin. Ya, gitu. Ini parahnya itu aja saya bisa taklukin, kayak ya apalagi yang cuma kayak mainnya cewek selingkuhnya sama satu itu sih kayaknya mudah pakai air cebokan, ini aja yang gila aja bisa. Kayak ya itu kayak separah itu, parah banget Pak, pokoknya parah. Ini kalau nggak Bisa ngajar tunduk. hari Sabtu bagus ya? Ya Pak, jangan muka. Gak mau kesorot Pak Haji. Hah? Gak mau kesorot. Soalnya Enggak, nanti kalau hari Sabtu kan nggak live dari jam 7 nggak sampai live. jam 9 nggak live. harus izin sama suami saya, karena kan suami saya nggak tahu. Oh iya. Kayak- Kalau Sabtu suami Ada lah Pak, kecuali kalau dia ke site. kalau ke site aja ya, Iya belum Testimoni ya? belum lagi ada ke site kan gitu. soalnya banyak ibu-ibu yang hari Sabtu kalau datang tuh Begitu. dia bilang, Pak Haji, gimana cara menaklukkan Kasih suami? air cebokan Saya bilang aja. tar dulu, Air cebokan. belum ada testimoninya. Nah ini baru testimoni ya. Iya. Soalnya para ibu-ibu tuh pengen banget menaklukkan suami, terutama kameramen. Loh, makanya dia kemana aja istrinya ngikut mulu. Sebenarnya sih yang penting uangnya aja di Uangnya ya? pegang, karena Ngapain ngikut ya? Heeh, Kameramen, denger gak Karena kameramen? kalau nggak punya uang nggak bisa gerak Pak Haji. Iya, Mau betul. bayar pakai apa? Kecuali kalau dia Dia yang ditinggal malah dompetnya, isinya dibawa. Dasar kameramen. Hah? Wah iya. Mbak, kalau saya boleh tahu nih Mbak, ini kan privat yang kedua. Iya. Kok mbaknya kok semangat mau privat yang pertama? Dulu gimana ceritanya Mbak? Dulu kan udah kayak putus asa, sedih banget gitu loh Iya. Pak Haji, kayak harus gimana gitu loh, kayak karena kan saya ibu rumah tangga, terus kayak suami saya tuh galak banget dulu tuh, kayak galak banget yang karena dia yang pegang uang segala macem, pokoknya kayak, dan saya kan penghasilannya dari suami, jadi kayak harus pokoknya galak banget, dan saya kan takut kalau dia pergi saya dari mana gitu ya uangnya untuk hidup gitu loh. Gitu, jadi kayak ya udah saya lihat itunya Pak Haji, ya udah saya langsung itu mau privat sama Pak Haji. Gitu. Oh iya. Mbak, kalau boleh tahu Waktu itu nih. Pak Haji kayak ngasih taunya ya ini, saya sempat yang beneran nggak sih, kayak Pak Haji tuh ngasih taunya tuh kayaknya saya sempat yang guyon gitu, saya kayak Ini yang bikin ketawa. Saya mah mau serius. iya, saya lagi yang waktu ke Pak Haji tuh kayak sedih gitu, cuma kayak Pak Haji tuh kayak tapi enggak. Waktu itu Pak Haji sendiri di tempat makan gitu. Iya, kita waktu itu waktu masih di Sentul.
Oh, di nasi padang. di kan, Natrabu. Pak? Iya, betul. Masih di sana. Sama saya juga. Ya, jadi waktu itu di sana. Itu hajat saya sih, saya paksa ke sana. Nah, sekarang kok mau privat lagi yang kedua. Nah, ini- Gimana ceritanya? Oh, saya tuh punya 2 hajat. Pertama saya tuh karena kan suami saya kerjanya di Mega Kuningan di Jakarta. Jadi rumah saya tuh kita punya rumah di Tangerang, tapi kan saya karena biar deket dan macet banget ya Pak, kena ganjil genap. Jadi kita sewa rumah di Buncit situ, dan saya pengen punya rumah di Jakarta Selatan gitu sih Pak. Sebenarnya mungkin kalau dari dulu suami saya nggak main perempuan ya mungkin bisa Duitnya bisa cicil. ngumpul. Ya bisa, ya atau gitu. Jadi hajat saya itu satu, mau punya rumah di Jakarta Selatan dekat kantor. Tapi saya nggak mau KPR Pak, saya nggak mau punya utang. Karena saya alhamdulillah emang saya nggak punya utang Pak Haji, jadi saya takut kalau saya punya pikiran cicilan gitu, saya alhamdulillah memang nggak ada. Sama kedua Pak Haji, gimana caranya orang nggak pinjem uang sama saya, karena banyak yang pinjem uang dan nggak balik gitu. Jadi saya mendingan uangnya saya buat Sekarang gini, buat Mbak. sedekah. Mbaknya mendingan orang minjem duit, nggak balikin, mbaknya masuk surga. Atau mbaknya temennya minjem duit, tapi dia balikin, mbaknya nggak masuk surga. Mendingan orang minjem duit, mbaknya pinjemin, tapi mbaknya masuk surga. Saran saya begitu. Terus tapi kan budgetnya misalnya untuk sedekah gimana Pak? Nggak apa-apa, orang minjem, misalkan 10 juta. Iya, benar 10 juta, kok tahu? Oh. Iya kan udah gue keker alat kelamin lo, bentuknya 0 sama 1. Jadi lo kasih aja 500.000, udah nggak usah minjem dari gua aja nih 500.000. Iya. Tapi orangnya maksa harus 10 gitu loh Pak. Kebetulan gue juga mau pakai sama keluarga gue, lo nih gue kasih aja 500.000 gitu aja. Jadi mbaknya gak usah nagih lagi. Iya itu nggak apa-apa, tapi kalau saudara Pak yang pinjem misalnya, Mbaknya mesti bilang juga begitu. Nih gue kasih 500.000, gede-gede 1 juta. Lo gak usah minjem deh. Gue ada, tapi gue lagi mau pakai. Gue ini. Nggak bisa juga. Nih gue kasih aja. Pasti dia mau mbak. Nah nanti mbaknya masuk surga tanpa hisap. Kok gitu Pak Haji? Karena mbaknya kan udah bantu orang. jadi kalau yang utang-utang kemarin lupain aja gitu Pak. Iya. Tenang aja mbak. Mbaknya harus tenang aja. Mbak, kita punya tamu RDAY yang suka bawa tamu-tamu datang ke RDAY. Datang ke sini. Nah, alhamdulillah kan bawa tamu-tamu tuh dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur datang ke RDAY. Nah, tamu-tamu itu nanti kita motivasi ya kan? Iya. Tadi pagi nomor saya diblokir sama Ferry sama si Inces. Iya, maksudnya dikeluarin dari grup itu. Nggak apa-apa kan teman-teman jadi pada japri. Pak Haji itu kan Ferry gini-gini, nggak apa-apa saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah kan banyak tamu-tamu yang udah Pak Haji nanti kita yang bawa tamunya tenang aja. Oh ya nggak apa-apa. Coba ya. Jadi mbaknya tenang aja, nanti gantinya lebih gede. Lebih gede. 10 kali lipat. Amin. Iya. Gak apa-apa mbak, Nggak tenang apa-apa aja. ya. Padahal kita di sini udah kita bikin servis bagus ya. Lebih bagus dari apapun. Dari mana, Bu? Iya, namanya GG Travel. Saya dihapus sama si istrinya, iya. Saya bilang ada aja. Gurunya ini gini. Kadang kita tanya, kenapa kok GG Travel nggak gede-gede? Kenapa GG Travel kok nggak besar-besar? Oh, hatinya masih busuk. Hatinya masih busuk sifat 18. Makanya kan saya lihat nggak mungkin travel nggak gede. Anak yatim jalan-jalan aja dia, Pak Haji bayarnya ke saya ya. Sedekahnya iya. Karena saya nggak boleh kan. Apa dia bayarin apa enggak, mana kita tahu ya. Nggak taunya tadi pagi. Klung. Nggak ada, saya nggak tahu yang ngabarin malah tamu-tamu RDAY. Pak Haji udah nggak ada di grupnya GG Travel. Oh nggak ada. Oh iya pas gue lihat tuh iya gue dikeluarin. Bisa begitu loh. Nah maksud saya tenang mbak, nanti Allah ganti yang lebih besar lagi. Nanti ada herannya GG Travelnya nakal, kita ada travel namanya si blow on. Ya deh, si blow on. Hah?
Apa pengen? Jadi mbaknya tenang aja. Kedua, kalau mbaknya mau pengen punya rumah, Iya. rumah yang mbak kontrakin atau bukan? Iya. Kalau yang Enggak, dikontrak, yang mana aja sih saya asal dekat kantor itu. mendingan yang dikontrakin dulu. Iya, oh, Nah, bisa, caranya mbaknya ngajak ngobrol, ajarin mbak. Saya ajak ngobrol. Nih, diajarin caranya. Kalau yang sudah dikontrak, ditempati, pengalaman dari tamu-tamu Pak Haji itu lebih manjur. Lebih manjur. Karena kan sudah ada komunikasi, ada ikatan batin, Iya. benang merah dari rumah itu dengan kita. Kita ajak ngobrol. Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih rumah, kamu sudah memberikan kenyamanan kepada saya selama ini. Saya sudah mendapatkan kenikmatan, kenyamanan tinggal di rumah sini bersama kamu. Untuk itu, kamu harus jadi milik saya ya, apapun caranya. Kamu pasti jadi milik saya. Pindah kepemilikan dari pemilik yang lama kepada saya. Bagaimanapun caranya, kamu pasti akan aku rawat dengan lebih baik lagi. Kamu akan aku dandani, kamu pasti akan aku rawat dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan kami bersama keluarga semua di sini. Kamu jadi milik saya sambil dicolek. Colek, tempelin ke dinding. Ke dinding. Langsung dinding. Ya. Habis mandi aja, lagi mandi aja enak. Iya. Kalau lagi mandi banyak kan Mandi. telanjang bulat. Iya, iya, iya. Langsung olek, tempelin. Nah, dindingnya dibersihin dulu. Enggak kotor. Biar nggak kotor. Kalau nggak diplak ban dulu, biar licin. Dinding ke kamar mandi. Kamar mandi, boy. Kan kalau nggak kamar mandi mau nempel di mana? Di kamar, di kamar. tidur. Iya. Boleh kalau telanjang. Boleh. Boleh. Oh, iya. Boleh enak kalau lagi mandi, tempelin. Kalau di mandi. Sambil ngomong. Kan anak-anak nggak tahu. Takutnya dia lagi begini, anak-anak masuk. Mama! Iya. Mama lagi ngapain? Iya, iya. Jadi rame. Berapa kali? 99 kali manjur. 99. Nanti jadi milik, Mbak. Jadi milik ya, Bu? Nggak sampai 99 hari. Udah terbukti. Di Solo udah benang merah. Coba lu cerita dong. Pemilik restoran yang di Jakarta Barat yang tadinya awal yang kontrak Ini ada sekarang di jadi milik. Jakarta Barat waktu itu ya, Pak ya. Iya, jadi dia restoran sudah kontrak di situ 5 tahun. Nah, pemiliknya maunya dijual, harganya 6 miliar. Dia kan sudah bayangkan angka 6 miliar Iya, kan sudah iya, ini, Mas, tapi mahal. karena sudah nonton YouTube RDAY, dia praktekin, yakin dengan penuh keyakinan, praktekin sama yang saya contohkan tadi, dia prakteknya di kamar Di mandi. kamar mandi. Kenapa di kamar mandi? Karena karyawan restorannya banyak, nggak mungkin. Oh, iya. Iya, jadi naik di lantai 3 di kamar mandi, pasti jadi milik saya, pasti jadi milik saya. Terus sama diucapkannya tadi, diajak ngobrol, akhirnya sampai yang punya rumah itu nyuruh beli hanya dengan harga 2,6 miliar. Waktu buka harga 6 awal-awal. 6 miliar. Oh. Dia pun sebetulnya 3 miliar sudah mau nawar, malu. Iya, iya. Iya, Iya, kejauhan. iya kan, ya, terlalu kejauhan jauh. kan. Iya, iya, iya. Akhirnya kebeli dengan harga 2,6 miliar, itu pun pembayarannya dicicil. Oh. Tapi jadi milik. Jadi milik, iya, iya. Jadi bilangnya jadi Contoh. milik, pasti jadi milik. Iya, pasti jadi milik. Yakin. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Harus yakin. Iya, iya. Yakin. Harus yakin. Nah, kedua. Kalau mbaknya lagi kesel sama anak lagi bikin gregetan sama anak, mbaknya yang diucap cuman itu aja kayak saya. Fauji jangan main air, awas kalau Fauji main air. Papa punya mobil Rubicon. Terus aja saya sebut. Sekarang saya punya Rubicon. Nah mbaknya juga gitu. Adek masuk gak? Awas kalau adek nggak mau masuk, ini rumah jadi milik mama. Oh, iya, iya. Adek iya, makan iya, nggak? Kalau adek nggak makan, ini rumah jadi milik mama. Kakak, baju kotornya ditaruh di tempat. Awas kalau kakak nggak nurut, ini rumah jadi milik mama. Ini rumah jadi milik. Jangan kebeli, milik. Milik, iya. Milik, jadi milik. Kalau kebeli mesti nabung. Dan ini ilmu kearifan lokal dan manjur. Mbaknya tahu nggak?
Dulu nih Haji Marco kan pasien saya 2014. Zamannya Yusuf Mansur. Zamannya itu Vena Melinda. Zamannya Olga Saputra. Zamannya Billy Saputra. Zamannya Chen Kelvin. Zamannya itu Siti Kamal. Nah, ini tempatnya masih bilik, Mbak. Masih bilik. Tanahnya boro-boro nih. Masih, Mbak. Itu apa? Aki dibakar, namanya karakel. Kita nggak ada uang buat beli gimana? Pokoknya nih pasti lantainya ini. Pasti nanti bangunannya nih. Pasti, ini sekarang Mbaknya lihat. Jadi namanya proses. Nah, kalau Mbaknya lagi kesel, yang diucap itu. Sama suami juga ngomong gitu. Iya. Sama suami. Kalau suaminya nanti apaan sih? Udah biarin, ngomong lagi Ngomong gitu. lagi. Pokoknya papa, kalau saya japri lama jawabnya, ini rumah jadi milik kita. Pokoknya papa, kalau saya bel jawabnya lama. Gitu. Oh iya Pak. Jadi semudah itu, setuju. Berprasangka baiklah kepadaku. Kita harus prasangka baik terus sama Allah. Bahwa terkabul tuh mudah. Nggak sulit. Jadi mbaknya jangan bilang, sampai kapan? Nggak boleh. Pasti. Pasti jadi benar. Tapi mastiin kata-kata yang positif itu diulang-ulang. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Ketika kita punya hajat yang agak ekstrim ya, pengen punya rumah di Jakarta Selatan. Jadi kita afirmasiin dulu hal-hal yang positif. Misalnya kita ulang-ulangi, misalnya rumah ini jadi milik saya di tahun ini, bulan ini, di minggu ini. Ulangi lagi, diulangi lagi, dan diusahakan biar diulang-ulang itu biar jadi kita lebih percaya diri dan yakin hingga jadi kejadian. Ulangi terus, rumah ini jadi itu milik saya, jadi milik. Ketika hal-hal yang misalnya tiba-tiba mau hujan, blegur aja geledek, pasti rumah ini jadi milik saya, pasti minggu ini, bulan ini jadi milik saya. Ulang-ulang lagi, biar kita yakin dan percaya diri bahwa ini bakal jadi milik kita. Ya. Pokoknya nomor satu, mbaknya yakinnya harus kuat. Duit nanti nyusul. Yakinnya harus kuat, duit pasti nyusul. Tapi kalau mbaknya selalu nanya, Kapan gitu? Mbak, iya, duitnya dari mana ya? Nggak akan datang itu duit. Tapi kalau mbaknya santai, enjoy, duit datang. Tapi kalau mbaknya yang dipikirin, saya tahu ini ilmu dari orang Cina. Jadi orang Cina tuh nggak ada yang punya duit. Datang merantau ke Indonesia miskin. Naik perahu. Nyangsang di pulau Bangka Belitung, nyangsang pulau di Kalimantan, nyangsang pulau di Sumatera, miskin. Nah, yang penting dia bisa makan aja, Cina-Cina itu. Alhamdulillah, yang dia pakai adalah otak. Alhamdulillah sekarang jadi konglomerat. Kita orang Indonesia malah mana? Yang ada malah nggak ada apa-apanya dibanding orang Cina. Kok gitu? Bos lihat ya di TikTok, track recordnya supir angkot. Track recordnya supir angkot. Sekarang jadi orang terkaya di Indonesia. Gak usah gue sebutin namanya. Dulu apa? Supir angkot. Zaman dia kecil, parkirin. Nah, coba mbaknya jangan sekali-kali modal yang dicari, duit yang dipikirin. Tapi yang dicari adalah ini. Praktek. Pasti jadi milik. Terus jadi milik. Jadi kayak kebangun keyakinannya ditambah kuat. Kedua, bos lihat jalan-jalan ke ASMK Pasar Pagi Lama. Udah macet, udah kumuh, gedungnya juga dempet-dempet. Bos lihat, pedagangnya kan orang Cina semua. Kaya-kaya gak mobilnya? Mobil mewah semua. Emang ada Karimun? Gak ada. Emang ada Expas? Gak ada. Emang ada Carry? Gak ada. Ke ASMK Pasar Pagi Lama, ruko-rukonya. Atau ke Jembatan 5, toko-toko barang-barang perabot rumah tangga. Pemiliknya coba lihat. Cina semua 100%. Mobilnya begini bos. Kalau bos orang bank, mungkin ini penontonnya orang bank. Lihat saldonya.
nggak ada yang 100 juta, minimal 10 miliar ke atas. Kok Pak Haji tahu? Nah, kan yang dipakai dia ini. Kalau kita yang dipakai modal. Iya, mikirnya cari modal. Gimana caranya nih nyari modal? Iya, Gimana iya. caranya nih cari Iya, modal? iya. Gimana caranya nyari modal? Nggak usah modal ngikut sendiri. Emang ada Pak Haji, lo ceritain. Malik sama Imam Syafi'i. Coba lo lihat. Milih mana? Mbaknya mau pilih yang mana? Pilih kerja atau pilih duit datang sendiri? Ya, jadi ilmu Pak Haji kan ngajari kita untuk rezeki yang ngejar kita. Nah, maunya saya gitu. Bukan kita yang ngejar rezeki. Dan ini dua pemahaman yang kontradiktif. Dan ini pun sudah pernah terjadi antara seorang guru yang bernama Imam Maliki dan muridnya Imam Syafi'i, murid yang sangat cerdas. Dan ini menjadi kedua-duanya menjadi tokoh ulama besar dunia yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia saat ini kan, Imam Syafi'i. Nah, dari dialog itu Imam Syafi'i punya pendapat bahwa untuk mendapatkan rezeki itu harus dengan kerja keras. Harus dengan kerja keras. Kalau kita tidak kerja keras, maka kita tidak akan mendapatkan. Sementara Imam Maliki menyampaikan ada rezeki yang harus dikejar, tetapi rezeki yang Allah kehendaki yang mengejar ke kita juga ada. Tergantung kita. Rezeki tidak harus dengan kerja keras, tapi Allah bisa mendatangkan rezeki kepada siapa saja yang dekat sama Allah gitu. Nah, akhirnya deadlock lah bahasa ininya komunikasinya nggak nyambung kan? Iya. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan, sudah keluar. Imam Syafi'i melewati Perkebunan anggur yang sedang panen. Maka dia dipanggil oleh yang pemiliknya punya kebun anggur yang sedang panen untuk diajak bantu memanen anggur nanti dikasih upah. Nah, akhirnya dia kerja dan dapat upah dengan bahagia. Bahagianya bukan dia bukan karena anggurnya. Senang hatinya berbunga-bunga itu bukan karena anggurnya, karena meyakini berarti pendapat saya benar. Yang benar. Kalau mau punya duit ya kerja. Kalau mau makan anggur ya kerja dulu. Kalau saya tadi nggak bantu, nggak kerja panen anggur, saya nggak mungkin dong dapat anggur ini. Maka dengan bangganya lah dia datang kepada gurunya lagi, kepada Imam Maliki untuk menunjukkan kepada gurunya bahwa pendapatnya benar. Tapi kan dengan sopan menyampaikannya, guru, ini anggur hasil kerja saya tadi. Saya tadi bekerja untuk akhirnya mendapatkan anggur. Ini anggurnya untuk guru. Maksudnya secara implisit dia itu mau menyampaikan bahwa pendapat saya loh yang benar. Kalau saya nggak kerja nggak. Apa yang dikatakan? Maksudnya mempermalukan kan? Mempermalukan gurunya. Imam Maliki dengan tersenyumnya menyampaikan, alhamdulillah muridku yang cerdas. Saya tadi mengucap enak kali ya di panas-panas. Saya makan anggur. Kamu datang sendiri bawa anggur. Alhamdulillah. Iya. Datang sendiri, mendatangkan sini, awasilah kamu, Allah mendatangkan rezekinya. Tanpa ditekankan tuh saya ya, pendapat saya benar, enggak. Tapi dengan mengucap seperti itu karena kecerdasannya Imam Syafi'i, beliau sudah sadar, iya ya saya kalah. Jadi memang ada dua pendapat. Pilih mana? Harus kerja dulu, benar, tapi tidak harus. Nah, kita, maksudnya Pak Haji, kita seperti Imam Maliki lah, dekat kepada Allah, berbuat. Ibu yang Imam Maliki dekat sama Allah, suami seperti Imam Syafi'i yang kerja. Jadi dua-duanya dikerjain. Suami tetap kerja, jadi kita nggak berdebat.
ibu di rumah aja dengan cara dekat sama Allah. Ibu nanti juga dibayar sama Allah 10 miliar per bulan tanpa kerja. Amin. Suami juga gajian. Sebulannya misalkan 50 juta atau 75 juta. Nggak apa-apa. Gede mana? Ya gede ibu dong. Ibu Iya, gede. 10 miliar. Iya, amin. Suami cuma 50 Ya, juta. amin biar saya aja yang kaya. Hah? Yang kaya saya aja bukan Iya, karena suami kalau megang duit banyak bertingkah. Bener, Pak. Nih Bertingkah contoh-contoh nih. Suami-suami yang bertingkah. Iya benar. Jadi jangan. Iya, iya benar. Pegang yang duit banyak istri aja. Iya, iya benar, saya setuju. Gitu. Ya gitu ya? Ketawa. Dioperasi terus. Soalnya kalau kita para suami bisa dioperasi sama istri. Diperiksa HP-nya lah. Ada duitnya gak di casingnya? Dompetnya lah. Ya kan diperiksa kan? Tapi kan suami nggak berhak operasi istri. Duitnya disimpan Iya, di iya, mana iya. ya kan? Iya benar. Nah saran saya ibu praktekin seperti gurunya. Dekat sama Allah. Biar cair 10 miliar. Suami tetap bekerja. Kita hormatin. Kalau dia mau kerja ya nggak apa-apa. Iya, iya, Pak. Tapi kan gajinya paling gede kan cuma 100 juta. Iya, iya, iya. Saya 10 miliar. Iya kita 10 miliar. Pilih mana Pak Haji? Ya gue pilih dua-duanya lah. Gue yang milih nggak kerja punya 10 miliar. Iya, iya. Suami gue biarin aja kerja. Iya, iya. Gitu. Nanti suami kita kasih gak? Ya nyicip das dikit-dikit aja yang gede buat kita. Iya, Pak Haji. Oke, nyambung gak maksud saya? Iya, saya. Ya, ada lagi gak pertanyaan? Udah. Oke, bos ada gak pertanyaan? Saya ada Pak Haji. Boleh, Mana Pak. mic-nya? Boleh. Saya boleh nanya. Mana mic-nya? Ya saya mau tanya Pak Haji. Untuk soal anak sama usaha Pak Haji. Anak umur berapa? Anak umur 4 tahun. Iya. Anaknya berapa semuanya? Saya satu doang Pak Haji. 1? Mm-mm. Emang nikah udah berapa tahun? Udah hampir 5 tahun Pak Haji. 5 tahun. Bos umur berapa? Saya umur 31. Istri? Istri 30. Terus apa yang mau ditanyain? Ini untuk anak saya. Laki dia- perempuan? Perempuan Pak Haji. Dia lambat Pak Haji, tumbuh kembangnya nggak kayak anak-anak yang lain, beda Pak Haji. Kalau dokter sakit apa? Nggak ada sakit. Cuma sensorinya aja katanya telat aja gitu. Itu doang. Jadi telat Telat ngomong. telat sensor gerak, Sensor emosi. gerak. Berarti waktu lahir dia disekup? Pas Covid itu Pak Haji. Pas waktu lahir iya sempat dipakum. Soalnya Vakum. ibunya waktu itu nggak ada tenaga. Waduh, kalau dipakum kelemahannya gitu bos. Kalau RDA ada. Kalau dipakum anaknya pengen cerdas, kepala anaknya wajib dipakein celana dalam papahnya. Nah sekarang bisa gak Pak Haji? Bisa. Jadi setiap hari celana dalam lo bekas pakai dikorbanin buat topi anak lo kalau mau tidur, tinggal anaknya mau gak kalau ditopiin celana dalam bapaknya? Kalau udah tidur boleh nggak Pak Haji? Hah? Kalau anaknya sudah tidur Boleh. boleh. Nanti saya Tiap hari. Tiap hari. 2, Hmm. paksain kalau tidur pakai baju lo yang bekas pakai. Oh, Kaos boleh, baju boleh anaknya. iya. 3, wajib cebok alat kelamin istri lo. Alat kelamin istri lo diminumin ke anaknya sambil ngomong. Kalau masak nasi pinter, cerdas, ranking, bisa ngomong. Nah nanti kalau ngomongnya pengen lancar, lo cari emas, beli emas, gelang, Iya. gelang dikerok lidahnya. Kalau jam 12. Selama berapa lama Pak Haji? 99 hari. Udah nanti anaknya cerdas, pinter, ranking. Jauh dibanding anaknya. Jam 12 siang. Iya. Itu dulu waktu habis vakum harusnya pakai celana dalam papahnya dipopokin Nggak di ada bayi infoin, waktu Pak Haji. bayi. Saya nggak tahu Pak Haji. Iya, ini ilmu kearifan lokal nenek gua Oke, baik, Pak zaman Haji. dulu. Nanti Karena ini udah terlanjur, nggak ada kata telat. Nggak ada. Kerjain, manjur. Iya Pak Haji, baik. Untung lo ngikut sama dia. Ini diajak ini. Saya selalu diajak kalau mau ke sini Pak Haji. Yang pertama ngikut ya? Ah? Yang pertama ngikut saya. Ikut, cuma kan belum ada pertanyaan waktu Belum itu. ada Ya. pertanyaan. Oh ya. Saya seringnya ke sini ke dalam hajat ini Pak. Iya, kita cuma ijab aja tiap Ijab bulan doang. kesini. Oh di masjid. Iya. Saya sering ke sini.
Ya, Jadi Pak. kalau dia tidur, topiin kepala anak lo. Jadi ini obat buat anak-anak yang IQ-nya rendah. Rendah. Caranya apa? Dalam papanya bekas pakai, ditopiin ke anaknya, dipopokin ke Iya. ininya, ubun-ubunnya. Boh, begini. Oke, Pak Pintar, cerdas, ranking. Kok gitu Pak Haji? Lah kan anak gue juga gitu. Iya, Pak Haji. Karena anak gue yang pertama dokter, makanya namanya dokter selakangan. Nomor 2 dokter, nomor 3 dokter. Gue Oke, Pak Haji. popokin aja pakai celana dalam gue. Nanti saya lakuin, Pak Haji. Nah yang kedua, Hmm. apa yang kedua tadi? Saya ini usaha, Pak Haji. Hah? Usaha. Enggak yang tadi, Oh itu apa? Air Air cebokan. bukan 3 gue ngasih taunya Oh, tadi. Ini Baju. lidah. Oh, baju sama Hmm, lidah. baju papahnya. Baju papanya dipakai. Tiap hari Hmm. yang bekas pakai korbanin buat dia kalau tidur harus pakai baju papahnya. Yang bekas saya pakai, Pak Nah, Haji. sama 99 hari. Jadi baju sama topi. Sama topi. Ketiga, cebokan mamanya dah. Cebokan Buat minum sama buat masak nasi. Bikin agar-agar, bikin puding. Nanti anaknya pinter. Iya, Pak Haji. Yang kedua apa pertanyaannya? Usaha, Pak Haji. Usahanya apa? Belum ada, saya baru mau. Soalnya saya setiap mau usaha gagal. Baru mau niat nih, Pak Haji. Menghilang niat itu. Baru mau menghilang. Jadi Berarti kali ini di badan lu ada jinnya dong, ada hodamnya, keluarin dulu. Biar nanti lu ada... saya nggak ada, Pak Haji, nggak ada mainan. Jin itu nggak kita nyari, Oh. ketempelan ada. Nah itu yang bikin kita males, itu yang bikin kita kalau usaha jatuh terpuruk. Dikeluarin gampang kok, cara ngeluarin nanti kalau udah keluar jinnya Iya. dari badan lo, nanti ada aja peluang-peluang. Gimana caranya, Pak Haji? Ajarin, cebokan. Biar keluar sendiri aja alami. Itu kan karena lo sering lewat-lewat tempat-tempat angker kayak kuburan, Iya, pohon iya. bambu. Itu ya, Pak Haji, itu jelas. Hah? Iya. Ya lo tadi bilang enggak. Enggak, maksudnya sering lewat doang. Rumahnya lewat kuburan ya kayaknya. Iya nggak boleh. Nganter temen kadang ziarah tuh, saya sering, Pak Haji. Ya, untung ngaku. Cuma sayanya nggak ada. Enaknya kalau privat Saya- 10 juta nih kita bisa ngobrolnya begini nih. Saya nemenin doang, Pak Haji, nggak kayak temen saya yang minta itu gitu, tetap. Tapi lo ketempelan. Dia ngikut. Sekarang udah mendarah daging. Ya, jadi nanti ada teksnya, Iya. saya contohin ya. Oke. Contohin. Jadi masnya siapkan air, mungkin kayak banyak kan sudah ya. Iya. Siapkan air yang siap minum, air galon. Air galon taruh 2/3 ini. Bangun tidur sebelum pipis. Jadi sebelum pipis, jadi bukan pipis dulu baru ini enggak, jadi masih bersih, masih orisinil ya. Oke. Masih ada bau-bau habis di ya. Ya. Jadi tangan kiri nempel ke alat kelamin, terusnya ucap Bismillahirrohmanirrohim, digosok, bukan nempel saja, Ya. tapi digosok, nempel, benar-benar nempel. Pakai sarung atau lepas, tidak apa-apa. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah amin ya Allah yatim piyayi kandang embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jelek-jelek, yang jahat-jahat yang ada di badan saya, nama bin, baik yang saya cari sendiri ataupun dia datang sendiri ataupun karena kiriman orang lain, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Gosok, celup, Bersihin. di sini 9 kali. 9 kali. 9 kali. Ucap lagi seperti itu lagi. Iya, 9 kali. Ucap lagi sampai 9 kali. Air ini dipakai seperti tadi itu, diminum masnya, buat kopi, masak, Iya. boleh. Yang penting ini masuk ke Badan. Caranya gimana untuk minum 2,5 liter habis nggak apa-apa. Terus ini bikinnya 9 hari. 9 hari. Kalau 9 hari atau belum 9 hari sudah terasa gatal, jangan berhenti dan nggak usah periksa ke dokter. Nggak usah cari obat. Obatnya lanjutkan terus ini. Nanti sampai hilang sendiri rasa gatalnya. Oh, oke, baik. Kalau rasa gatalnya sudah
hilang, berarti sudah netral, badan masnya sudah kosong netral. Dirimu sendiri segera dipagar. pagar. Ya, siap. Pagarnya pakai sedekah. Sedekah. Ya, baik, Pak. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Nah, ya kedua, Pak Haji, kalau saya nggak minum air cebokan yang paling manjur apa sih? Ngemot alat kelamin istri itu paling manjur. Tinggal dulunya mau gak? Enggak lah. Saya ini aja. Hah? Pakai saya sendiri aja ikut. Kenapa nggak mau ngemot alat kelamin istri? Gak tahu ya, Pak. Lah! Ini hobinya kita berdua ya. Iya. Milo 69. Soalnya saya belum pernah kalau yang ini. Kalau untuk hajat ya Pak Haji ya, belum pernah. Itu kalau lo ngemot. Kalau lo Langsung ngemot. hilang tuh kayaknya. Hah? Langsung lari kali. Langsung lari. Berapa kali Pak Haji? Sekali bos. Jadi Lebih cepet. pahanya bini lo dimeget, dibengkek. Ya. Kan nanti kan kelihatan. Ya. Lo jilat tuh. Kelending, 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 kelending. Jangan sampai copot. Ya. Sekali aja Pak Haji ya. Ya, Yang saya paling ini. manjur mah 9 hari. 9 hari. Setiap pagi sama Pak. Iya. Masya Allah. Kelentitnya dijilat pakai lidah lo. Beneran, Pak. Beneran, Pak Haji. Bener mbak. Langsung Itu hilang. yang bikin. Untuk bersihin badan ya itu Pak Haji ya. Plus rezekinya banyak banget tuh datang. Bertubi-tubi. Jadi Pak Benjamin itu ada apa ya? Apa tadi di apa? Dijilat kelentitnya. Ya baik Pak Haji, nanti saya coba juga. Jadi bini lo suruh tidur dulu, kakinya dibengkek. Kalau nggak dibengkek nggak bisa. Nanti kan alat kelaminnya megar. Udah lo jilatin. Kacang asin. Ya, Pak Haji gila nih pengobatan apa? Ini kayak kearifan lokal bos. Jadi nggak taunya bos. Dulu anak-anak muda yang umur 20 tahunan, pengantin baru itu hobinya begitu. Lo lihat rezekinya, ya betul? Kenapa kita udah usia 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kok udah nggak mau lagi begitu? Akhirnya kita rezekinya memang banyak tapi rezeki utang. Kenapa gak kita jilatin aja mulai dari sekarang? Mumpung barangnya ada, tinggal kita mau apa enggak ya kan? Iya, oke Pak Haji. Saran gue gitu, Pak Haji, Saya coba. biar Abdul bisa gak sambil gue jilatin, gue video call sama Haji Marco, boleh? Ya Pak Haji makasih. Saya coba dua-duanya. Ya, Saya coba biar makin ampuh Pak Haji. Maaf ya. Ya. mana mic-nya? Mic-nya mana? Biar apa? Biar makin ampuh. Yang teori juga, yang praktek juga. Iya. Yang dari sumbernya lebih manjur. Kan sama juga kalau sumbernya kita beli barang di pabrik. Kalau yang tadi dia praktekin belinya di grosir. Ini yang langsung di pabrik. Oh lo pengecer. Ada lagi? Udah itu aja Pak Haji. Ajarin.